Dunia hitam tentu syarat dengan hal mistis juga gaib. Kisah ini mengangkat tentang dunia perdukunan yang mengedepankan ilmu sesat, unsur kematian tanpa pengampunan dan landasan taubat. Dan akhirnya, hingga sampai ajal menjemput, bumi masih mendera sang mayat. 2004, tepat aku duduk di bangku kelas 2 SMU di Klaten, Jawa Tengah. Liburan sekolahku, kali ini aku pergunakan untuk pulang ke kota kelahiranku di Magelang, yang masih dalam lingkup kehidupan di lereng Gunung Merbabu. Niat hatiku pulang selama 2 minggu liburan akhir semester 2 ini, agar bisa melakukan pendakian, seperti biasanya jika liburan datang. Namun kepulangan kali ini ternyata mendapat sebuah kisah yang sangat tragis, melekat erat dalam ingatan sampai saat ini, yaitu pembantaian seorang dukun cabul yang terjadi di desaku. "Jadi, kamu mau pulang Magelang, Nak? Tidak bantu bapak, ibu, ngurus catering?" tanya Pak Waluyo, orang tua angkatku. "Iya, bila bapak memperbolehkan saya pulang dulu," jawabku dengan harapan diizinkan. "Ya sudah, liburan dulu saja. Adikmu, kalau mau ya diajak, biar silaturahmi dengan keluarga sana," suruh Pak Waluyo. "Iya Pak, terima kasih," balasku. Jadi, aku, Alsikra, semasa SMA, tinggal di kota Klaten, karena diangkat anak oleh salah satu murid Mbah Kiai. Dari SD sampai lulus SLTP, aku ikut menimba ilmu, mondok, juga sekolah di salah satu pesantren dekat rumah. Pak Waluyo ini sering menghadiri pengajian rutin setiap malam Jumat yang diadakan oleh Mbah Kiai. Aku anak yatim yang hidup dari belas kasihan orang. Ketidakmampuan ibu sebagai orang tua tunggal harus menitipkan anak-anaknya di madrasah karena beliau bekerja di luar kota. Almarhum Abah sudah berpulang ketika aku masih berusia 6 bulan. Mbah Kiai menitipkan amanah kepada Pak Waluyo untuk membantuku melanjutkan sekolah sampai tamat SMA. Bukan karena tidak mampunya pesantren, tapi agar aku lebih mengenal dunia yang sama sekali tidak aku tahu. Selama ini aktivitasku hanya sebatas madrasah, pondok, dan liburan pulang. Setiap hari Sabtu sampai Senin pagi, pulang ke pondok lagi. Jadi, setiap kepulanganku hari Sabtu, aku selalu mengikuti jejak langkah abang tertuaku, menanjaki beberapa gunung, masuk hutan sebagai pengisi waktu. Hidupku memang tidak seberuntung anak pada umumnya, tetapi Tuhan menghadiahkan diri ini dengan bisa tumbuh di tengah keluarga yang sangat hebat. Hal itu sudah menjadi syukur yang tanpa terucap dan juga terbayarkan. Malam itu, aku bergemas memasukkan beberapa baju ke dalam tas agar besok bisa pulang, bertemu nenek, juga Mas Pur. Andai Mbak Ita bisa pulang dari pondok, pasti bisa melepaskan rindu dengannya. Tiba-tiba, ketukan pintu kamar terdengar. Panggilan Farida, anak gadis satu-satunya orang tua angkatku, memanggil dari luar. "Mas, dipanggil bapak," katanya. "Iya dek, sebentar," jawabku. Lalu aku keluar menghampiri Pak Waluyo yang tengah duduk menunggu di ruang tamu. "Nak, duduk sini," suruh Pak Waluyo. "Nggih Pak," kataku, lalu duduk di hadapan beliau. "Ini uang sakumu sama Ida. Pesan bapak tidak usah naik gunung ya. Bantu nenek saja ke sawah, jangan pada pergi." Nasihat beliau terdengar. "Iya Pak, baik," jawabku. Iya, walaupun sebenarnya keinginan hatiku, liburan kali ini memang ingin menanjak, alias muncak gunung, walau hanya yang paling dekat. Ingin kembali memeluk alam yang sudah sangat aku rindukan. Tapi amanah seorang wali tetaplah menjadi wasilah tanpa terbantahkan. Meskipun beliau hanya wali angkatku, tetapi doa serta kasih sayangnya sangat terasa sebagai orang tua sendiri. Apalagi selama ini hanya memiliki Farida putri sematawayangnya. Aku dengan Farida juga sudah seperti adik kakak. Meski baru 1 tahun tinggal bersama, kami juga satu sekolah. Dan umur kami juga sama, meski lebih muda dia beberapa bulan, hingga menjadi adik buatku. Farida ini selain cerdas, ibadah rajin, kepekaan kebatinannya juga pernah aku jabarkan. Singkat cerita, pagi itu setelah berpamitan dengan bapak juga ibu,
kami berdua berangkat naik bis menuju Jogja. Lalu, di samping bis jurusan Magelang, perjalanan tidak lama, hanya 5 jam pun sampai. Yang bikin lama karena kami harus singgah dulu di kota. Selain memutari Pasar Jawinangun, Pecinan, kami juga singgah di alun-alun kota melihat patung pahlawan Pangeran Diponegoro. Saat hari hampir sore, baru kami naik angkutan umum sampai ke rumah. Sambutan bahagia dari sang nenek sangat terasa tanpa terbantahkan. Ketika cucunya pulang, Bulik beserta keluarganya juga menyambut dengan rasa syukur tanpa terkata. Apalagi melihat Farida yang kali ini ikut pulang, seperti kehadiran ratu bagi mereka, karena jasa orang tua Farida terhadap keluarga dan terutama untuk diri ini pribadi. Bapak juga ibu semua sehat, nak. Alhamdulillah, mau melihat Simbah, ucap nenek dengan senyumnya. Alhamdulillah, Nek, semua baik, sehat. Nenek bagaimana kabarnya? Tanya Farida. Iya, nenek sehat, alhamdulillah, jawab beliau memberitahu kabar dirinya. Desa kami, walau letaknya dekat dengan jalan raya, jurusan Magelang ke Salatiga, kalau sudah mendekati maghrib, lalu lalang kendaraan sudah bisa mulai dihitung dengan jari. Apalagi setelah malam, suasana terasa sepi, adem dan tenang. Jauh berbeda dengan di Klaten, yang seakan memang tidak ada henti dari keramaian. Setelah duduk ngobrol dengan keluarga, sebelum masuk waktu maghrib datang, aku bergegas mandi. Kemudian bersiap-siap untuk pergi ke masjid desa bersama nenek, juga Ida. Masku masih belum pulang, katanya sedang membawa tamu melakukan pendakian ke Ungaran. Bikin iri sih, tetapi pulangku kali ini tidak mengantongi restu untuk mendaki. Malam harinya, kami melewati waktu ngobrol bercengkrama bersama, mendengarkan petuah kesepuan dari nenek, sambil menemani beliau menganyam tikar, hingga semua masuk kamar masing-masing untuk beranjak tidur. Dan subuh kembali membangunkan kami, siap menjalani hari. Jogging pagi yang selalu jadi rutinitas setiap pagi, selalu aku lakukan untuk menjaga stamina diri. Karena olahraga yang gampang dilakukan hanya itu. Kalau tidak sempat pagi, diganti sore hari. Saat melakukan aktivitas itu, aku melihat 2 julangan gunung tinggi menghias alam. Merapi dengan asap yang membumbung ke langit, merbabu dengan gagah berdiri di sebelahnya. Saat jogging, aku bertemu dengan Ari, sahabat masa kecilku. Alhasil, aku malah menghentikan joggingku dan memilih mengobrol dengannya. Kapan pulang, bro? Tanya Ari, sahabat kecilku. Bro, kemarin sore tiba di rumah, jawabku. Kabarnya sehat kan? Tanyanya, sambil menyodorkan rokok ke arahku. Sehat, selalu sehat kok. Sekolah kamu bagaimana? Tanyaku padanya. Ya, biasa saja. Sekolah tetap seperti biasanya, jawabnya. Kami berdua duduk di atas jembatan menikmati rokok, sambil mengobrol dengan keseruan masing-masing, menceritakan berbagai pengalaman. Aku memang merokok sedari kecil. Hal ini sangat tidak bagus dan jangan dicontoh. Nakal merokok ini dimulai setelah sunat kelas 3 SD sampai saat ini. Tak terasa, waktu bergerak dan pagi menghilang. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi, aku beranjak pulang. Dalam obrolan tadi, ada kisah yang menarik perhatianku. Ari sempat menceritakan soal beberapa bulan lalu, ada pengakuan orang. Kabarnya di desa sebelah Geger, ada peristiwa tragis, yaitu sebuah pengakuan wanita tengah hamil disetubui oleh seorang dukun. Hawa nafsu dan keangkara murkaan yang paling berbahaya adalah hal yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang. Karena hal tersulit yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, yaitu melawan ego dirinya sendiri. Setelah mendengar cerita dari Ari, muncul pertanyaan yang mengusikku. Masih ada zaman sekarang orang yang percaya adanya dukun, orang pintar yang bisa ngobatin penyakit. Kenapa masih pada keblinger dengan semua itu? Sementara di puskesmas desa, tugas setiap hari untuk melayani masyarakat. Hari sudah menjelang siang, aku masih duduk dengan Ida, yang tengah membantu nenek menyerut pelepah lidi kelapa untuk membuat sapu. Saat aku hanya bengong saat teringat cerita itu. Kok bisa ya dukun mengambil pasiennya sendiri, gumamku. Kalau hal itu benar-benar terjadi, tentu bisa dipidanakan, gumamku lagi.
Mikir apa, Nang? Tanya nenek. Mau tanya, Nek, apa benar ada dukun di sini? Tanyaku dengan sang nenek. Lah mau apa, Nak? Percaya kok sama dukun? Ucap nenek dengan tetap fokus menyerut lidi. Hanya tanya saja, Nek. Jawabku merasa tidak enak hati. Walaupun keluarga kami hidup dengan kata sederhana saja, namun soal sakit, kami lebih mempercayakan berobat ke puskesmas atau Pak Mantri, dokter desa, ketimbang mempercaya yang namanya orang pintar atau dukun. Mendengar perkataan Simbah tentang dukun membuat wajah Farida terlihat sedikit kecut, karena Pak Waluyo sendiri juga merupakan orang yang membuka praktek spiritual, namun dengan ranah yang berbeda, karena berpedoman dengan iman. Melihat hal itu, aku hanya diam, lalu beranjak pamit untuk pergi ke sawah. Walau tidak mengerjakan apa-apa di sana, hanya mencari angin dan berharap ada hal seru yang dapat aku lakukan. Kemudian, aku meninggalkan Farida dengan nenek berdua di rumah. Setelah berpamitan, aku mengambil golok untuk dibawa dan berangkat menuju ke sawah. Tampak sebagian sawah sudah gundul karena saat itu sudah memasuki musim panen padi. Jadi hanya tumpukan jerami yang membenteng di petakan persawahan, dijemur oleh para pemilik. Elang hitam yang terbang berputar-putar menghias angkasa, membawa ingatanku pada masa kecil, jika di sini kami semua suka bermain layang-layang saat pulang liburan dari pesantren. Kapan pulang, Gus? Tanya Bude Monah, tetangga nenek, yang kebetulan melewati jalan di tepian sawah. Saat sore hari kemarin, Bude, jawabku dengan menyelami beliau. Nanti mampir ya, Gus, katanya dengan ramah. Iya, Bude, terima kasih, jawabku, membalas keramahan beliau. Kenapa warga sini memanggil saya, juga abangku dengan panggilan Gus? Karena kami masih ada keturunan yang dituakan di perkampungan ini. Dahulu, di mana saat itu semua penduduk sini masih belum mengenal yang namanya agama. Pertama kali orang yang memasukkan agama di sini adalah kakek buyut dari almarhum Abah. Beliau cikal bakal muslim pertama di sini, yaitu Mbah Mojo Geni. Nama beliau dikenal warga. Dan kisah Mbah Mojo ini sudah saya tuliskan dalam kisah Segoro Geni. Saat aku duduk di gubuk pondok tepian sawah, sambil makan pepaya yang kebetulan masak menggelantung di pohon, Mas Supri datang hendak mencari rumput. Namun ia memilih menghampiriku karena melihatku duduk seorang diri. Wah, santai Mas Al, tanyanya. Iya, makan pepaya Mas, jawabku, memberitahu juga menawarinya. Kami akhirnya ngobrol dan ngerokok bareng sambil memakan pepaya. Anehnya, dari obrolan kami, aku baru tahu kalau ternyata tetanggaku ini sudah lama menunggu akan pulang dan kebetulan saat ini bertemu. Ternyata dia punya maksud untuk meminta doa atau amalan. Ia ingin memikat seseorang gadis yang sudah lama dia suka, namun tidak berani untuk mengutarakan rasa itu. Nek, kalau seandainya ada doa atau ajian mantra yang sakti, saya dikasih Mas. Kan dengan saudara sendiri, ucapnya menyampaikan maksud. Loh Mas, kan ada dukun sakti di sini. Masa mintanya dengan saya? Tidak punya apa-apa saya ini Mas, jawabku dengan menahan tawa karena permintaan yang tidak aku mengerti. Loh, kalau minta dengan dukun kan beda jalurnya Mas, tidak sah, itu ilmu hitam, ucapnya. Mendengar itu, aku hampir tersedak, menahan tawa yang ternyata sudah tidak bisa dibendung lagi. Keluarlah tawa ini dengan mulut yang aku tutup dengan tangan. Takut pepaya di dalam mulut ini menyembur ke mukanya. Mas, kalau kamu memang suka beneran dengan mbaknya itu, besok sore pergi dengan saya, jangan takut ditolak, ucapku untuk membangkitkan rasa percaya dirinya tumbuh. Menurutku, manusia tidak akan pernah tahu rasa orang lain tanpa ditanya, dan manusia tidak akan pernah terlihat niat tulusnya tanpa ditunjukkan. Untuk itu, hal seperti ini hanya membutuhkan mental saja, tanpa perlu doa atau mantra dalam menaklukkan hati. Kembali berserah pada sang penentu. Jika berani menumbuhkan rasa, maka utarakan dengan ketulusan dan kembalikan semua hal kepada Tuhan semesta. Setelah merasa yakin dengan apa yang aku katakan, akhirnya dia berpamitan melanjutkan kegiatannya dengan bermodal hati yang lebih tenang, memiliki sedikit keyakinan untuk besok diterima cintanya oleh gadis itu. Sementara aku juga tidak tahu apa yang bakal terjadi, apa diterima atau ditolak.
hanya bisa mendoakan niat baik Mas Supri. Akhirnya, aku bisa menyimpulkan jika ternyata sebagian pemuda di sini masih percaya akan klinik mantra atau hal magis untuk meluluhkan hati seseorang. Sama halnya mempercayai dukun, dasar ilmu yang dilihat hanya sebatas ilmu hitam juga putih, sementara belum paham ilmu inti sejati sebagai manusia. Azan zuhur berkumandang dari jauh. Aku turun ke sumber air di bawah, di mana hutan bambu rindang itu memiliki sumber air. Dulu, aku pernah beberapa kali mandi juga mencari ikan di sini. Sesampainya di pancuran yang terbuat dari bambu itu, aku mengambil wudhu. Saat mau beranjak lagi balik ke gubuk, tidak sengaja mataku melihat jika adanya sesaji di atas mata air ini. Aku hanya membiarkannya saja, karena menurutku ada dua makna. Sesaji untuk bisa dimaknai dalam hal positif juga negatif. Mungkin manusia lain yang tidak paham hanya akan menunjuk jika tindakan itu salah, karena percaya dan meminta pada setan, sesat, juga tahayul, memberi sesembahan pada astral. Itu jika dipandang dengan pemahaman ilmu yang kurang dan cenderung negatif menilai. Jika dipandang dengan hal yang bijak dan ilmu positif, manusia memberikan sesaji itu sebagai ungkapan rasa syukurnya karena karunia yang didapat, hingga dia bisa berbagi apa yang dimiliki dengan makhluk lain. Binatang misalnya, dengan adanya sesaji itu, binatang di sekitar akan menemukan makanan yang manusia berikan, menjadi keberkahan untuk keseimbangan lain. Semua kembali pada sudut pandang masing-masing, dan niat orang juga masing-masing. Kita tidak bisa menunjuk apapun hal itu salah, tanpa mengetahui dasar semua itu. Sehabis ibadah, aku beraktivitas memanjat pohon kelapa, menurunkan beberapa kelapa yang sudah tua, membawa pulang ke rumah, agar bisa jadi bahan bawaan, dan jadi rantai makanan untuk kami. Semua ini adalah keberkahannya. Sekecil apapun, jangan luput dari rasa syukur. Tuhan selalu memberikan rezeki tanpa harus menyusahkan umatnya. Saat aku sampai di rumah tampak sudah sepi, tidak ada orang. Entah kemana perginya nenek dengan Farida. Saat aku makan siang, tiba-tiba terlihat warga beramai-ramai membicarakan sesuatu dengan keras, namun tidak bisa aku pahami. Mereka semua melewati sisi samping rumah, yang kebetulan di situ jalan menuju lapangan besar. Aku langsung meletakkan piring yang masih penuh dengan nasi, keluar rumah dan bertanya dengan rombongan orang-orang dengan wajah beringas itu. Pak, ada apa ya? Tanyaku. Dukun cabul sedang diajar masa, jawab salah satu dari mereka. Mendengar hal itu, aku ikut dengan rombongan warga, penasaran melihat apa yang sebenarnya terjadi, memastikan dengan mata kepala ini agar lebih jelas dan tahu duduk perkaranya. Sesampainya di lapangan, orang sudah berkumpul riuh, sangat ramai. Mereka berteriak penuh emosi dan umpatan kebencian. Aku menerobos kerumunan orang-orang yang tengah menyaksikan hal brutal itu. Terlihat olehku, seorang laki-laki tengah diajar secara membabi buta oleh warga dan para pemuda desa. Tubuh itu diikat di salah satu tiang gawang yang ada di pinggir lapangan. Mukanya berlumuran darah, baju sobek combang-camping. Aku mendekat agar tahu siapa dukun ini. Ternyata dia adalah Pak Panjalu, warga desa sebelah yang memiliki istri orang sekampung dengan kami. Aku melihat orang-orang terus mengantamkan berbagai benda yang mereka pegang. Kayu, batu, besi, juga bata merah. Apapun yang orang-orang itu temukan digunakan untuk senjata. Namun yang kusimpulkan dari peristiwa yang kulihat ini, bahwa Pak Panjalu bukan sembarangan orang. Luka akibat benda-benda yang merobek daging juga kulitnya seketika menutup kembali setelah darah keluar menetes. Tatap itu penuh kebencian dan menandai semua orang yang menyaksikannya. Hanya senyum sinis yang menghias menjungging mengejek mereka semua. Merah darahnya keluar bukan berarti raganya terluka. Tatap mataku beradu pandang dengan Pak Jalu. Hanya tatapan itu memberi isyarat padaku agar jangan ikut mengotori diri seperti warga lainnya. Warga yang menyaksikan itu ada yang merasa iba, ada juga yang jengkel karena kelakuan yang Pak Jalu buat. Teriakan tidak berhenti sampai hari beranjak sore, dan warga yang kesetanan itu pun
lambat laun mulai lelah mengajar dukun sakti ini. Sampai semua berhenti dengan sendiri-sendiri. Lalu teriakan lelaki setengah tua itu terdengar. "Kalau aku tidak mati hari ini, kalian semua yang akan mati," ucapnya dengan marah. Mendengar ancaman itu, kembali para pemuda tersulut emosi dan menghadiahkan bogeman-bogeman sesuka mereka semua. Terus dilayangkan emosi mereka semua, sepuas dan selelah mereka. Namun tetap manusia itu hanya tersenyum dengan luka yang kembali pulih dan menutup normal. Selalu pandang di atas langit masih ada langit. Sesumber akan kesombongan karena sakit itu hanya kebodohan yang jika dituruti dan mempercayai bisikan penunggu ilmu akan membuat kita lupa jika masih ada Tuhan yang Maha Esa atas segala maha. Semakin lama, hingar-bingar amukan massa semakin menjadi. Mereka kembali tersulut amarah ketika mendengar ancaman yang terus keluar dari mulut Pak Jalu. Kemudian, Pak Jalu menunjukkan kesaktiannya dengan memutuskan tali yang mengikat dirinya itu. Semua massa mundur ketakutan ketika melihat jika dukun ini kini terbebas dan bisa melawan siapapun. "Maju semua, maju jika ingin mendekati mati," ucap Pak Jalu menghardik semua orang yang berada di situ. Beberapa pemuda yang merasa tertantang pun akhirnya beramai-ramai kembali memukuli laki-laki itu, menjatuhkannya ke tanah, lalu kembali mengikat tubuhnya. Walau sesakti apapun dia, tenaga massa tentu lebih unggul dan membuat sang dukun kewalahan. Tiba-tiba ada seorang warga yang datang kembali membawa rantai untuk mengikat tubuh yang terus melawan itu. Aku menghampiri nenek dan Faridah yang ternyata juga ada di situ untuk mengajak mereka pulang. Semua manusia sudah diselimuti amarah. Mereka dengan setan-setan yang semakin bertengger dalam hati, membutakan mata kemanusiaan. Ini bukan memberi jerah, tapi lebih pada ambisi massa untuk menaklukkan dukun itu. Bahkan bisa menjadi keinginan mereka untuk membunuh sesama manusia. Ayo pulang, pulang," kataku pada Faridah juga nenek. "Oh alah, Jalu, kok kasihan banget hidup kamu," ucap nenek sambil berjalan pulang. Sampai malam hari, kericuhan itu tidak berakhir, penuh dengan teriakan manusia tanpa surut dengan kata-kata lancang. Seakan kehidupan hanya milik mereka semua, menganggap kesalahan orang lain menjadi ketentuan untuk mereka sirnakan dari muka bumi ini. Mereka lupa jika Tuhan sang pemilik samudera pengampunan tanpa memilah siapapun manusia itu. Sehabis Isya, aku duduk di depan rumah ditemani oleh Faridah yang merasa aneh melihat semua ini. Beberapa kali dia menanyakan perihal penyiksaan itu. "Mas, memang gak ada aparat kepolisian atau apa gitu yang bisa menghukum bapak itu daripada seharian penuh disiksa tanpa berhenti?" Dia mempertanyakan keheranannya. "Ya adalah, pihak berwajib tentunya. Mungkin belum disampaikan kabar ini ke mereka, atau entah bagaimana aku juga kurang tahu, Nduk," jawabku. Sesakti apapun manusia, jika diperlakukan demikian, ujungnya mati juga, imbunya dengan sedikit menatap kosong. "Iya juga sih, tapi sepertinya warga juga sudah kesetanan, apalagi mendengar beberapa kali ancaman dari Pak Panjalu itu," ucapku. Tidak berapa lama, terlihat ada motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dan menyeret manusia yang terantai itu. Kilapan aspal menyala, memercikan cahaya karena gesekan besi rantai, terseret berguling tanpa arah. Manusia itu disiksa sampai habis sebagian pakaiannya tergerus jalanan. Darah bekasnya itu menggaris di atas jalan hitam itu. "Astagfirullahaladzim," teriak Faridah. Kami berdiri, menatap dengan rasa tidak tega, melihat manusia diperlakukan seperti hewan. Gerombolan massa sudah berkerumun memegang kayu juga besi, menunggu motor itu balik membawa korban ke arah mereka. Suara geberan motor itu sangat keras, terdengar memutar balik dari kejauhan kembali melaju kencang, menyeret raga laki-laki itu. Sesampainya di hadapan orang-orang itu, kembali memukulinya seperti ingin membunuh binatang. "Kamu masuk saja, Nduk," suruhku ke Faridah. "Iya, Mas," jawabnya, langsung berlalu masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu menjadi beban bagiku. Ingin menolong tidak bisa, membiarkan juga ikut kena imbas dosa. Karena mata ini menyaksikan
Niat hatiku ingin mencoba mendekat, lalu berusaha sebisanya berbicara dengan mereka. Belum sampai di tempat itu, terlihat 4 orang menggotong batu paving beton, menimpakan pas di kepala laki-laki yang tergeletak itu. Prak! Beton itu hancur menjadi beberapa bagian. Pecah juga kepala orang sakti itu. "Mati kau! Mati! Bangsat!" kata itu terus keluar saling mengumpat dengan kebanggaan diri saat mereka semua dirasuki oleh setan dalam dirinya. Tubuh itu terlihat kejang. Ia belum juga mencapai matinya, mesti darah dan otak telah berhamburan. Matanya masih melotot tanpa berkedip, dengan darah yang menggelembung dari hidung, hingga cucuran darah segar keluar dari mulut. Penyiksaan itu belum berakhir sampai datang Mas Pur, abang kandungku, yang baru saja tiba dari mendakinya. "Astagfirullah, kalian kalau mau menyiksa orang jangan seperti ini, kasihan dia. Cabut saja cincin di jari itu biar mati," Mas Pur berkata dengan rasa ibanya itu. "Tidak usah ikut-ikut, Gus, kalau takut dosa," teriak salah satu dari mereka. "Aku tidak ikut campur, Kang. Cuma ketahuilah, manusia ini akan menuntut balas," jawab Mas Pur, lalu berlalu pergi pulang ke rumah. Tubuh tidak berdaya itu terus kejang-kejang. Suaranya ngorok seperti ingin mengucapkan sesuatu. Namun, mulut terus keluar darah yang menyumbat di tenggorokannya. Aku hanya mendekat, lalu tepat di hadapannya, jongkok meminta maaf, sambil mencabut cincin di jari tengah sebelah kanan. Hingga suara itu terhenti. Tubuhnya lemas terkulai mati, tidak bernapas lagi. Satu persatu, aku menatap mereka semua, yang kini berselimut ketakutan dengan sendirinya. Menandakan setan yang menyusup ragam mereka sudah pergi dengan kemenangan. Aku berdiri di atas kubangan darah bercampur otak manusia, lalu memberikan cincin itu ke salah satu pemuda yang ikut menghakimi si dukun sampai mati. "Ini cincin yang membuatnya sakti. Peganglah. Kubur jasadnya Pak Jalu. Sudah pada puas kan?" ucapku, lalu beranjak pulang setelah menyerahkan cincin milik dukun itu. Belum juga kaki ini sampai depan rumah, motor itu kembali menyala, lalu menyeret mayat itu. Entah dibawa pergi kemana, tanpa memandang jika itu mayat yang mesti selayaknya dilayakkan setelah kematiannya. Malam itu, aku duduk sambil bercerita soal kejadian itu dengan masku, membahas semua hal, hingga mengambil sudut pandang kami berdua. Jika kesalahan itu tanggung jawab diri dengan Sang Pencipta tanpa adanya manusia, memberi hukuman dengan penyiksaan sampai menghilangkan nyawa. Akan tetapi jika dipandang dari segi ilmu hak, persinahan, seperti itu hukumnya sangat berat. "Kejadian ini tidak akan berhenti sampai di sini," kata Mas Pur. "Berlanjut ke ranah hukum maksudnya, Mas?" aku bertanya. "Lebih dari itu, Le," balasnya sambil menghela napas. Maksudnya?" Aku mulai penasaran. Hanya senyum itu tersungging memperlihatkan jawaban misterinya. Mas Pur memang selalu begitu, menuntun diriku untuk mencari tahu jawabannya sendiri, karena sudah sangat hafal dengan sikap dan sifat itu. Aku hanya membalas senyumnya tanpa bertanya lagi. Manusia hidup itu tanpa memiliki kesucian, hanya menjadi perjalanan atas kehendak Tuhan. Jangan mengikuti hawa nafsu, nanti bakal celaka, ucap nenek keluar dari dapur yang diikuti Farida, membawakan 2 cangkir kopi untuk kami berdua. Beliau duduk dengan kami, memberikan wejangan kehidupan, mengasah kembali keyakinan dari cucunya. Kami bertiga hanya menyimak tuturan kebijakan itu agar dapat mawas diri, berjalan dengan kehendak takdir yang tergaris. Diingat ya nak, hidup itu menanam dan akan memanen nanti di alam sana. Tanaman juga tidak akan berubah tanpa dirawat dengan benar, kata beliau memberi gambaran kehidupan. Makna dari nafas kehidupan ini adalah untuk menuju hal apa yang kita terapkan akan memberi hasil untuk diri pribadi di kehidupan yang sesungguhnya. Gambaran seperti itu langsung menjadi sebuah ganjalan di hatiku dengan mengingat peristiwa tadi yang tanpa mempertimbangkan perbuatan keji mereka. Manusia bersalah tidak akan usai dengan menambahkan kesalahan lain, justru akan menjadi kodrat keburukan di mana anugerah sebagai insan sempurna itu hanya gelar semata. Kembali dalam kodrat diri,
jika manusia tersempurnakan dengan akal sehat agar bisa memilih kebenaran, merangkum kebaikan, mengendalikan diri dari 4 unsur hawa nafsu, menekan diri agar tidak merambah dalam bujuk rayu iblis, itu yang menjadikan kita semuanya menyandang makhluk dengan karunia sempurna. Sedulur papat, limo pancer, mengendalikan 4 hawa nafsu dengan akal sehat. Terdengar ketukan pintu, juga salam seseorang yang tengah datang bertamu, mengabarkan kondisi mayat tadi. "Assalamualaikum, Mbah Muroji." Sesepuh desa datang bertamu. "Waalaikumsalam, silahkan masuk," jawab kami. Lalu Mas Pur mempersilahkan beliau masuk. Sesepuh itu datang mengabarkan pada abangku agar memberitahu kepada pemuda juga warga untuk menguburkan jasad itu dengan layak. Karena setelah diseret, mayat itu hanya dilempar di dalam liang lahat tanpa mensucikan, memakaikan kafan, langsung dikubur dengan kondisi mengenaskan seperti itu. Maksud Mbah Muroji kenapa menyuruh abang? Karena peranan abang di desa sebagai ketua pemuda. Mendengar penjelasan itu, Mas Pur langsung berlari meninggalkan rumah. Tanpa berpamitan, langsung meninggalkan kami semua yang masih terduduk di situ. Pahami diri, agar mampu berjalan meniti hidup saat ini, juga kehidupan sejati yang akan datang. Peristiwa memilukan itu menyebabkan munculnya babak baru di kehidupan kami. Kematian Pak Panjalu menjadi awal dari teror arwah dukun yang meminta dikuburkan selayaknya manusia. Dia menginginkan ketenangan dalam akhir penantian di alam barzah. Namun ternyata hati manusia yang memperlakukannya secara tidak layak ternyata belum memiliki rasa iba. Hingga belum paham untuk menggapai amanah memperlakukan jenazah selayaknya kodratnya setelah menuai ajal. Kematian bukan akhir dari hidup, tetapi awal dari kenyataan bahwa kita akan meniti hidup yang sesungguhnya. Sudah menjadi konsekuensi bahwa kita harus mempertanggungjawabkan segalanya, menuai apa yang telah manusia tanam dalam perjalanan fana ini. Sebesar gunung pahala akan mendapat ratusan balasan nikmat, begitu juga sebaliknya. Setitik dosa juga akan mendapatkan deranya ratusan kali lipat. Namun waktu saat ini bukan menjadi hal yang mudah untuk mengevaluasi apakah kita yang beruntung lolos sebagai hamba, atau hanya sampah kehidupan yang tidak akan pernah berhasil melanjutkan kembali kehidupan di sisinya. Dera itu membelenggu abadi jika mutlak diri menentang ketetapan yang sudah ada dalam perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Itu malah mau kemana? Nenekku meneriaki Mas Pur yang berlalu meninggalkan kami semua. "Saya susul dulu, Nek," ucapku berpamitan. Aku lalu ikut berlari, mengejar kemana langkah abangku pergi, dengan sangat buru-buru. Entah mau kemana. Beberapa kali aku memanggilnya, baru langkah itu terhenti, lalu memandangku setelah membalikkan diri ke arahku. "Mau kemana, Mas?" tanyaku kepada Mas Pur. "Kamu tunggu di rumah saja, aku mau bertamu ke Pak Kades. Jika mayat itu harus disempurnakan, dikuburkan selayaknya manusia," jawab abangku dengan sangat buru-buru. Aku ikut, Mas," kataku, ingin menemaninya. "Sudah, tidak usah, Leh. Kamu bilang Armani saja kalau Mas menunggu di rumahnya Pak Kades," suruhnya padaku. Tanpa berlama-lama, dia melanjutkan kembali langkahnya. Aku menuruti perkataannya, pergi ke rumah sahabat baiknya. Seperti biasa, kampungku selalu sepi ketika malam hari. Ditambah dengan adanya kejadian pembunuhan itu, semakin sunyi tanpa terlihatnya aktivitas siapapun di luar rumah. Jam memang sudah menunjukkan waktu hampir berada di pertengahan malam. Gelap menyelimuti jalan, karena memang penerangan lampu di jalan jarang ada. Lampu di depan rumah para warga juga hanya mampu menerangi halaman saja. Saat di persimpangan jalan menuju makam, tiba-tiba ada perasaan tidak nyaman. Merinding datang saat hidung ini mencium bau darah yang sangat amis. Aku hanya berhenti ketika saat mendapati benturan energi gaib seperti ini. Ingin mengetahui setan apa yang akan menampakkan wujudnya. Tidak seberapa lama, tepat dari jauh, bayangan manusia berjalan terpincang. Terlihat sangat kesusahan melangkah dengan berbunyi rantai yang ia seret. Gemperincing berderet terdengar. "Pak Panjalu," ucapku lirih dengan menunggu sosok itu mendekat.
Berjarak tidak seberapa jauh, baru terlihat dengan jelas. Tangan dan kakinya sudah sama sekali tidak berbentuk dengan tulang-tulang yang patah. Pecahnya kepala itu masih menganga terbuka. Semua muka juga sekujur tubuhnya hancur dengan daging terkoyak, memaparkan hancurnya tubuh itu. Mulutnya terbuka lebar dengan sobekan pipi akibat tulang rahang yang mencuat keluar. Suara itu terdengar semakin jelas ketika jarak kami sudah berdekatan. Mulut itu masih mengeluarkan darah yang berwarna hitam pekat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kata itu yang terucap saat melihat kondisi Pak Panjalu. Langkahnya berhenti saat dia berdiri di depanku. Hanya suara ngoroknya yang terdengar tanpa mengucapkan apa-apa. Beberapa langkah aku maju mendekat, meski bau amis itu semakin membuatku pusing. Tetapi dengan sempoyongan dan susah payah, mayat itu pun bergerak mundur. Seakan jarak ini sudah dia tetapkan, seolah-olah supaya kami tidak bisa saling menggapai. Karena penasaran, kembali aku melangkah maju, tetapi begitu lagi dia mundur. Pak Jalu, maunya apa? Aku bertanya, agar tahu maksud arwahnya mendatangiku. Tanpa mengucap apapun, lalu aku menoleh ke arah lain. Ketika sebuah panggilan terdengar. Tidak jauh dari situ, Kang Rofi sedang berjalan, lalu melihatku tengah berdiri di sini. Aku kembali arahkan pandangan ke Pak Jalu. Namun sosok itu sudah tidak terlihat. Menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan pesan apapun. Hal itu membuat aku hanya menghela nafas dengan rasa tidak karuan diperlihatkan kondisi jasad itu. Ada apa di situ, Mas? Tanya Kang Rofi. Tidak ada apa-apa, Kang. Mau menuju rumahnya Kang Armani, jawabku. Maaf, Mas, saya ini ketakutan. Tiba-tiba, ucapannya terdengar memberitahu. Lah, ada apa, Kang? Tanyaku ingin tahu. Rumah saya digedor orang, Mas. Namun dicari tidak ada siapa-siapa. Dia menjelaskan dengan kepanikan. Mendengar perbincangan kami, ada beberapa warga yang datang menghampiri. Mereka menceritakan jika rumah mereka semuanya digedor oleh orang. Namun ketika mereka memastikan keluar dan mencari ke seluruh halaman, juga pekarangan rumah, tidak ada siapapun. Mereka juga mendengar bunyi seretan rantai terus berjalan mengelilingi rumah sambil menggedor pintu juga jendela. Peristiwa ini dirasakan oleh semua orang yang tengah berkumpul. Mereka memastikan jika mulai diteror oleh setannya dukun itu. Sementara penguburannya masih sangat baru, hanya hitungan jam lalu. Janji itu langsung dibayarnya tanpa menunggu lama. Jika Pak Jalu menuntut balas, kematiannya akan membawa kegentingan baru. Para warga yang kini merasa ketakutan itu beramai-ramai mendatangi rumah Pak Lurah, meminta pendapat atas ketakutan yang mereka alami. Kini, malam jadi ricuh dengan berita baru yang sangat cepat menyebarkan. Hingga hampir semua warga mengalami hal dengan teror yang sama. Tanpa harus mendatangi Kang Armani, ternyata dia sudah datang kemari, bebarengan dengan Arif adiknya. Lalu aku menyampaikan apa yang disuruh oleh abang. Dia pun langsung bergegas menyusul Mas Pur di rumahnya Pak Cari, karena di sana pasti ada hal penting yang dibahas mengenai masalah ini. Setelah semua bubar, aku menuju pulang untuk memastikan jika nenek juga Farida tidak apa-apa di rumah. Tetapi aku tetap merasa tenang karena adik angkatku itu sudah biasa soal astral. Bersinggungan dengan gaib juga tidak membuatnya gentar. Apa benar ini semua perbuatan Pak Jalu jika dirinya belum merasa tenang dalam liang kuburnya? Terus pertanyaan itu berulang kali muncul dalam benak. Ingin rasanya ditemui lagi. Lalu sosok mayat itu menyampaikan maksudnya agar bisa tahu keinginan yang dimaksudkan. Tetapi hati ini juga yakin jika arwah itu masih merasa belum disemayamkan dengan baik. Jadi sangat wajar jika semua ini terjadi. Meminta pertanggungjawaban semua warga demi ketenangan dirinya. Assalamualaikum, jawabku ketika tiba di rumah. Waalaikumsalam. Jawaban itu terdengar dari Ida yang lalu membukakan pintu. Mana nenek, Duk? Tanyaku padanya. Nenek tidur, Mas, jawabnya. Aku dan Farida duduk meminum kopi buatannya yang kini sudah dingin.
aku menceritakan pada Farida jika warga sudah mulai merasa diteror oleh arwah dukun itu. Namun gadis di depanku ini hanya tersenyum. Senyumannya menjadi jawaban bagiku jika dirinya seakan sudah mengetahui semua itu akan terjadi. Yang semua warga rasakan juga aku sendiri mendengar, Mas. Hanya tidak menghiraukan hal itu. Katanya memberitahu. Jadi tadi di rumah ini juga digedor-gedor ya, Nduk? Aku bertanya karena penasaran. Iya, Mas. Dan feeling aku juga mengatakan jika itu bukan perbuatan wajar manusia. Makanya aku biarkan saja tanpa mengintip keluar, ujarnya. Ya sudah, istirahatlah, Nduk. Sudah larut, kataku padanya. Malam ini, aku hanya duduk sambil menikmati kopi juga rokok, berharap jika gangguan itu muncul, agar dapat aku hampiri mayat berjalan itu. Tetapi sampai jam 3 dini hari, semua yang diharap tidak kunjung datang. Justru abangku yang kini sudah pulang ke rumah, menceritakan jika besok pagi semua sepakat untuk membongkar makam itu, mensucikan mayat, memakaikan kafan, dan digelar tahlilan agar kampung ini bisa tenang. Warga tidak merasa mencekam melalui malamnya dalam rumah mereka sendiri. Sampai subuh berkumandang, aku masih terjaga dalam kamar. Lalu nenek mengajak untuk pergi ke masjid. Belum sampai di masjid yang tidak seberapa jauh dari rumah itu, seorang bapak-bapak lari ketakutan dengan muka pucat menghampiri kami, berteriak meminta tolong jika dirinya melihat Pak Panjalu. Nek, ada setannya Pak Jalu, ucap bapak itu yang memberitahu kami. Setan apa? Berani membunuh orang kok takut setan? Nenek berkata dengan sedikit menyindirnya. Sumpah, Nek, sumpah. Aku sedang wudhu, dilihatin kok. Kembali, bapak itu menjelaskan sambil bergidik ngeri. Lalu kembali berlari ke rumahnya. Tidak jadi ikut berjamaah di masjid. Jamaah memang bisa dihitung dengan jari pagi ini. Tidak seperti dulu. Meski subuh tetap saja masih banyak warga yang beribadah. Entah lantaran mereka takut datang ke masjid karena setan itu, atau memang sudah lama tempat ibadah ini sepi. Aku yang jarang pulang tidak tahu akan pastinya. Ternyata masih saja banyak manusia yang bisa ditakuti jin atau arwah orang mati yang tidak tenang seperti itu. Entah apa yang menjadikan semua itu sebagai sebuah kengerian. Padahal menurutku, semua juga akan melewati fase kematian. Yang hidup akan mati untuk kembali. Sekarang mereka takut melihat wujud yang menakutkan. Namun mengapa saat beramai-ramai mengajar secara membabi buta, mereka semua tidak merasa takut melihat bentuk yang sama? Justru setelah menjadi mayat, semua menjadi ketakutan sendiri-sendiri. Manusia banyak lucunya. Sepulangnya beribadah di masjid, aku tertidur karena memang semalaman tidak bisa tidur memikirkan semua peristiwa ini. Dan juga menunggu yang tidak datang, yaitu arwah Pak Panjalu. Jam 9 pagi, abangku membangunkanku untuk ikut datang membongkar makam sang dukun, bareng dengan warga lainnya. Ajakan itu langsung aku iakan untuk hadir ke makam bareng dengan abang dan yang lain. Rasa ketakutan itu dimunculkan oleh yang gaib, agar mudah mempengaruhi diri kita yang tidak memiliki landasan iman dan keberanian. Ketakutan itu adalah senjata di mana aura manusia dapat terpancar, sehingga dapat dengan mudah melihat sang gaib. Akhirnya, setelah disepakati oleh warga untuk melayatkan mayat Pak Panjalu, warga bergerak menuju area pemakaman. Sebelum berangkat menyusul warga, terlebih dahulu aku mandi dan mensucikan diri agar badan menjadi bersih. Karena aku berniat ingin berziarah ke makamnya abah dan juga kakek yang berada di tempat yang sama dengan makam Pak Panjalu. Sesampainya di makam, terlihat juga ada Pak Kiai yang sudah membawa kafan, kapas, kapur mayat, bunga, juga yang lainnya. 2 orang menggotong keranda kosong, dan yang lainnya membawa sebuah drum kosong yang akan diisi air untuk mensucikan mayat. Namun saat mereka sampai ke makam Pak Panjalu, betapa terkejutnya warga menemukan suatu hal yang tidak terduga terjadi. Ternyata liang lahat itu sudah terbuka dan mayat di dalamnya sudah menghilang tanpa diketahui oleh penduduk di sini. Jasad Pak Panjalu sudah tidak ada di dalam kuburnya, membuat gempar dan suasana menjadi mencekam. Hal itu menyebabkan warga menjadi riuh,
keributan kembali terjadi di antara mereka. Seketika, suasana menjadi hingar-bingar. Ketakutan secara perlahan mulai merengkuh penduduk. Semua membatin. Kok mayat Pak Jalu bisa hilang? Mereka yang mengubur mayat dukun itu pun saling menatap bingung dan juga ketakutan. Ini tadi malam sudah dibongkar orang, ucap salah satu orang di sana. Wah, ada pencuri mayat atau bagaimana, Kang? Apa Pak Jalu hidup lagi? Orang lain juga saling kebingungan hingga memberikan asumsi masing-masing. Coba cari di sekitar sini, siapa tahu ada bekasnya. Suara Pak Lurah menyuruh beberapa pemuda di situ. Lalu mereka semua berpencar mencari petunjuk di sekitar makam. Siapa tahu mayat itu memang dicuri orang atau hewan. Semua orang berusaha mencari dengan gampang tanpa kepastian. Dan setelah sekian lama mencari, mereka semakin gelisah karena pencarian mereka tidak menampakkan hasil. Andai memang tanah itu dibongkar manusia, pasti ada sisa tanah cangkulan, sisa gundukan itu. Tapi ini yang ada hanya liang tanpa kerukan tanah sama sekali. Begitu rapi, hingga bisa disimpulkan ini bukan ulah manusia ataupun hewan. Setelah berjam-jam melakukan pencarian, ternyata tetap hasilnya nihil. Tak ada pertanda sama sekali di mana mayat Pak Jalu berada. Akhirnya, karena sudah kelelahan, jumlah warga berkurang, satu persatu pulang ke rumah masing-masing. Aku menghampiri abangku yang tengah mengobrol dengan perangkat desa dan juga Pak Kiai. Mereka membahas hal ini dengan serius. Dan ini membawa peristiwa hilangnya mayat Pak Jalu ke ranah hukum. Akan tetapi, untuk mengambil keputusan itu menjadi pertimbangan berat bagi kepala desa. Karena yang menghakimi sampai menghilangkan nyawa Pak Jalu adalah penduduk desa ini. Hal itu membuat masalah semakin pelik dan juga menimbulkan kebingungan. Begini saja Pak Kiai, dengan warga masyarakat semua, ini kita bahas di balai desa. Sepulangnya ibadah zuhur, langsung saja semua musyawarah di sana. Ajak Pak Lurah kepada semua yang masih berada di situ. Iya Pak Lurah, baik. Semua menjawab memberi kesepakatan. Semua kembali pulang dengan pertanyaan masing-masing. Sepanjang perjalanan, mayat Pak Panjalu masih jadi bahasan semua mereka. Kejadian seperti ini baru pertama kalinya aku lihat dan ikut serta menyaksikan semua alur kejadian itu. Sampai hilangnya mayat dari liang lahatnya. Sungguh sangat tidak masuk akal, untuk mencari jawaban pun terasa sangat sulit. Sampai Pak Kiai sendiri pun masih belum menunjukkan di mana sebenarnya Pak Jalu. Masih menjadi misteri di desa ini. Mas, sini. Panggil Farida yang duduk di teras rumah. Apa, Nduk? Tanyaku, lalu menghampirinya. Tunggu nanti malam. Jika mendengar lolongan anjing hutan, berarti itu Pak Dukun itu. Katanya memberitahuku. Kok bisa itu Pak Jalu? Anjing hutan masih banyak di sini, Nduk. Walau jarang terdengar sih, kecuali malam tertentu. Jawabku pada Farida. Iya Mas, tapi itu yang Ida lihat. Ibunya memberitahu. Saat kami masih asik membahas mayat Pak Jalu, tiba-tiba Mas Pur datang berjalan dengan kepala menunduk. Berkali-kali menyibakkan rambut gondrongnya, mengucap salam saat tiba di halaman rumah, dan membuka keran air membasuh kakinya. Dia tidak langsung masuk, tapi malah ikut duduk bareng aku dan Farida. Meleset sudah perhitunganku, kata Mas Pur. Meleset bagaimana Mas? Kataku bertanya. Orang sini itu tidak mengerti. Jika Pak Jalu itu kalau meninggal bisa menjelma menjadi anjing siluman. Penjelasan abangku dengan serius. Lah, sudah dimusyawarahkan belum Mas dengan warga di sini? Bagaimana solusinya? Jawabku. Di tengah obrolan kami, Farida langsung pamit masuk ke dalam. Karena dia juga merasa canggung dengan abangku. Namun kedua tuturan antara abang dengan adik angkatku, kurasakan memang benar. Jika mayat itu sekarang tengah menjelma menjadi seekor anjing baung atau siluman anjing, itu ilmu yang selama ini diamalkan sang dukun, sehingga dia menjadi sakti dan ingin manunggal, yaitu setelah kematian menjadi siluman agar bisa abadi di alam fana ini. Menurut penjabaran abang, ternyata dalam menuntut ilmu hitamnya, syarat yang harus dilakukan adalah dengan meniduri pasiennya. Tidak heran
jika semua pasien wanita yang datang pada Pak Jalu selalu disetubuhi untuk menyempurnakan ajian asuh bau itu. Meski tentunya dengan ada persyaratan lain yang tidak abang jelaskan. Dik Farida loh malah tahu. Masa kamu tidak tahu, Leh? Tanya Mas Pur. Manusia, Mas, ada keterbatasan dan kelebihannya masing-masing kan? Jawabku. Mendengar jawaban itu, abang hanya tersenyum, lalu menawariku rokok, agar siang ngobrol kami berdua bisa santai. Siang itu, sehabis menjalankan ibadah, sebagai warga, ada yang menghadiri rapat yang diadakan oleh Pak Lurah. Namun ada juga yang tidak bisa hadir, karena urusan masing-masing. Aku dengan teman-teman sebaya, hanya duduk di depan balai desa, menunggu hasil dari musyawarah itu. Perdebatan pun terdengar dari dalam, oleh pamong dan warga yang tidak ingin membantu menyelesaikan hal ini. Mereka lebih cenderung menuntut agar masalah ini segera diatasi dan selesai secepat mungkin. Sebenarnya, mereka itu ketakutan dengan sendirinya. Padahal masalah pelik ini ulah dari mereka. Andai semua bisa saling paham, saling kerjasama, dan merasa bertanggung jawab, masalah bisa secara pelan dicari solusinya. Ketegangan itu makin memanas ketika seseorang pemuda yang sok merasa hebat di kampung ini membentak. Dia tidak setuju dengan penjelasan yang diutarakan oleh abangku. Sakti, kenyataannya juga mati manusia itu, teriaknya dengan merasa hebat. Santai saja Mas Kentung, kalau kamu tidak percaya kenyataannya mayat itu juga tidak ada kejelasannya. Kalau kamu anggap ini bukan orang sakti yang bisa balas dendam, ya itu terserah pendapatmu. Kita di sini mencari solusi, bukan malah saling ribut karena memiliki argumen masing-masing, jawab Mas Pur. Kalau orang itu memang sakti, bisa berubah jadi anjing siluman seperti yang kamu katakan. Kok bisa kamu tahu? Emangnya orang itu pernah cerita? Aku melihat saat kamu tiba kemarin sore memang terlihat tidak suka dengan pemuda sini, kata Kentung. Preman kampung itu semakin emosi. Sudah, dibahas dengan sabar saja, Mas. Pak Kiai menengahi mereka perdebatan berdua. Tidak usah mendalil, Pak Kiai. Biarkan Gus Pur mau bicara apa lagi coba. Saya dengarkan. Soalnya, saya mengerti jika dari kemarin omongannya sengak dengan saya, juga pemuda yang lain. Tambahnya berucap, loh Mas, yang sengak itu siapa? Saya hanya mengingatkan jika manusia itu bisa menuntut balas. Dan aku juga tidak ikut campur urusan kamu juga pemuda sini, karena bakal ada balasan. Balas abangku. Suasana menjadi tidak nyaman, karena di dalam bukan berembuk mencari solusi, tetapi malah terjadi keributan. Preman itu malah menunjuk abangku yang tidak pro atau mendukung kelakuan pemuda setempat yang sudah mengadili dukun cabul itu. Ketegangan itu terus terjadi hingga Pak Kiai juga perangkat desa lain memilih untuk menunda kembali musyawarah, menghindari perseteruan yang semakin memanas. Semua akhirnya keluar dan rapat malam itu tak memiliki hasil. Aku juga melihat Mas Pur dan Kang Armani keluar dengan lesu. Lalu gerombolan pemuda yang dipimpin oleh Kentung itu juga keluar dengan muka beringas. Seakan mereka tengah berbangga diri atas semua itu. Hanya perdebatan tanpa memiliki solusi, membuat gaduh atas apa yang tengah mereka perbuat sendiri. Gus, teriak preman itu memanggil abang. Iya, ada apa? Tanya abangku yang menghentikan langkahnya. Tidak usah aneh-aneh, Gus. Jika perkara ini sampai kepolisian, berarti kamu. Ucapan laki-laki itu semakin terdengar tidak mendasar. Aku tidak lapor. Aku juga tidak ikut campur urusan kamu dengan temanmu semua. Sudah, selesaikan sendiri, kata Mas Pur dengan nada sedikit kesal. Pernyataan itu malah membuat geram si preman yang langsung memegang kerah baju abangku. Melihat hal itu, Kang Armani yang di sebelahnya langsung mendorong tubuh Kentung hingga mundur beberapa langkah. Dan setelah itu, kamu ini setan. Omonganmu tidak memiliki dasar. Apa masih kurang mengajar orang sampai mati? Ucap Kang Armani dengan emosi melihat kelakuan preman itu. Kamu siapa? Mau ikut campur? Balasnya dengan nada tinggi. Tidak perlu pandang aku siapa. Mengertilah siapa yang kamu ancam itu tadi. Cucu pendiri desa ini, ucap Kang Armani. Kang Armani berhasil melerai pertikaian itu. Akhirnya, mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Jika dipikir-pikir,
sebenarnya keributan ini terjadi karena preman itu yang menggerakkan massa untuk mengejar Pak Panjalu. Dan kini dia merasa bersalah, juga sangat ketakutan sampai ingin mencari-cari kambing hitam agar dirinya merasa aman, tenang, juga terbebas dari hukuman. Sebenarnya dia telah memulai masalah besar, namun ingin menghilang dengan melepaskan tanggung jawab kelakuannya sendiri. Namun kini semua itu telah terlambat dan juga sudah telah terjadi. Kini hanya menunggu apa yang akan mereka semua rasakan, buah pembalasan atas perlakuan tanpa peri kemanusiaan. Manusia sejati tidak akan bersembunyi di balik perlindungan orang lain dengan apa yang telah diperbuatnya. Hanya orang pengecut yang berteriak berani, namun malah menuding orang sebagai kambing hitam. Siang itu akhirnya berlalu begitu saja. Perdebatan seru dan panjang tidak membuahkan hasil, karena tidak ada jalan penyelesaian yang diperoleh dari musyawarah yang diadakan oleh Pak Lurah. Justru yang terasa, suasana semakin bertambah kisruh dan rusuh. Hal ini disebabkan karena sikap preman yang tetap merasa paling benar dengan pendapat dirinya sendiri bahwa ilmu kesaktian anjing baung yang dimiliki sang dukun itu hanya dianggap sebuah karangan semata. Sementara itu, jasad Pak Panjalu masih entah kemana hilangnya. Semua ini menjadi misteri yang menakuti sebagian banyak penduduk desa. Sampai malam, abangku juga belum terlihat pulang ke rumah semenjak siang tadi. Mungkin dia masih membahas mengenai masalah ini, atau berada di tempat temannya. Aku juga tidak tahu. Di rumah, hanya aku dengan nenek, juga Farida, yang sesekali membicarakan perihal mayat yang hilang. Sudah, jangan terlalu difikirkan. Nanti juga ketemu kalau sudah saatnya, kata nenek yang memberitahukan akan hal ini. Iya nek, semoga saja, jawab Farida. Tidak seberapa lama, nenek lalu menyuruhku mencari abang, karena masih cemas jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang dilakukan oleh preman dan anak buahnya di luar sana. Aku pun segera keluar rumah lagi untuk mencari di mana Mas Pur saat ini. Mas, aku takut mas. Adik angkatku itu memintaku. Ya udah, ayo, sekalian cari kabar berita dari warga. Ajakku ke dia. Kami berdua berjalan menyusuri kampung yang sepi, walau hari masih siang beranjak sore. Tetapi pintu rumah seakan semua tertutup rapat. Semua orang tanpa terlihat aktivitas seperti biasanya. Kesunyian itu menyebabkan suasana di kampung ini terasa angker. Padahal kejadian baru, kematian dukun cabul itu baru terjadi kemarin. Namun dampaknya mulai terasa. Sesampainya di rumah temannya, abang pun mereka juga tidak berada di sana. Entah kemana perginya. Lalu kami pun menanyakan keberadaan si abang sama keluarga Kang Armani. Tetapi mereka juga tidak mengetahui kemana mereka berdua pergi. Timbul pertanyaan di benakku. Masih ada pertemuankah dengan perangkat desa? Atau mereka mencari mayat itu? Kemana Mas Pur ini? Kataku bergumam. Selain ke sini, biasanya kemana Mas Purnya? Tanya Ida kepadaku. Ya nggak tahu, Nduk. Aku kan juga jarang di rumah. Kataku menjawab. Ya sudah, jalan saja sambil mencarinya keliling kampung, Mas. Farida mengajakku. Ya udah, ayo, jawabku. Kami melanjutkan pencarian sampai akhirnya saat hari sudah gelap. Kami berdua berhenti tepat di depan rumah Pak Jalu. Pintu dan pagar rumah itu tertutup, di mana pergi istrinya. Memang selama ini mereka hanya hidup berdua tanpa memiliki keturunan anak. Halaman rumah yang luas itu pun sepi, yang biasanya banyak kendaraan tamu pasiennya terparkir di situ. Ini rumah Pak Jalu itu, Nduk, tapi nggak ada orang. Mungkin istrinya pulang ke kampung sebelah di tempat saudara almarhum. Kataku memberitahu adikku. Dia hanya mengangguk, lalu tatapannya melihat ke dalam bangunan rumah yang terlihat sepi itu. Tidak seberapa lama dia menarik tanganku, mengajak pergi menjauh dari rumah ini. Kenapa, Nduk? Tanyaku. Sudah, nanti saja mas, aku ceritakan, ucapnya sambil terburu-buru berjalan. Aku mengikuti langkahnya yang seperti orang ketakutan. Dia hanya mengajak pulang ke rumah dengan sangat cepat melangkah. Hingga kami berdua sudah tiba kembali di rumah, dia langsung masuk dan duduk di ruang tamu sambil menenangkan diri. Ada apa sih, Nduk? Tanyaku yang duduk di sampingnya.
Di rumah Pak Jalu tadi ada banyak sekali anjing, Mas. Yang besarnya hampir segede sapi, Mas. Matanya merah, melihat ke arah kita. Katanya memberitahukan apa yang Farida lihat. Masa sih, Nduk? Kok aku nggak ngelihatnya? Kataku menjawab. Sumpah, Mas, banyak banget. Sepertinya memang anjing-anjing itu menjaga rumahnya Pak Jalu. Imbunya menjelaskan dengan peluh yang banyak menetes. Aku bertanya-tanya dalam hati. Apa sebenarnya yang siluman itu jaga? Kenapa dalam hal ini Farida yang lebih peka dibandingkan aku? Mungkin dalam peristiwa ini, dia yang diminta untuk mengungkap misteri ini. Namun, aku juga sangat yakin dengan kemampuan adik angkatku ini. Kepekaan mata batinnya memang sangat tajam dan luar biasa. Mudah melihat hal ganjil di luar nalar. Dia juga memang terlahir dengan keistimewaan ini, yang juga terus diasah dan dibimbing oleh Pak Waluyo sang ayah. Aku yakin jika mayat itu sudah menjelma jadi salah satu asuh baung, dan kemungkinan dia pulang ke rumahnya. Itulah sebabnya mayatnya hilang dari kuburan. Aku mulai memberi kesimpulan. Itu kemungkinan yang bisa saja terjadi, Mas. Sebaiknya diberitahukan pada Mas Pur agar cepat dicari tahu kebenarannya. Katanya memberi solusi. Hanya saja di mana perginya abangku ini. Kami berdua sudah mencarinya, namun tidak juga ketemu. Yang bisa kami lakukan kini hanya menunggu Mas Pur pulang. Malam ini, sekitar jam 10 malam, aku hanya berbaring di dalam kamar, mencoba untuk tidur, namun belum juga datang rasa kantukku. Terdengar suara lolongan asuh baung, terdengar jelas meski sangat jauh, hingga berkali-kali suara itu melolong panjang. Buru-buru, aku bangkit lalu keluar rumah, mendengarkan baik-baik arah suara anjing siluman itu. Aku berdiri di halaman rumah yang sepi. Malam ini bertepatan dengan purnama yang berbentuk sempurna, dengan cahaya yang membentuk cincin mengelilingi. Mataku menatap ke arah langit dengan cahaya keemasan itu. Awan melintas perlahan, terbawa angin yang menerpa diri ini juga. Sampai berkali-kali, lolongan itu terdengar semakin jelas, semakin dekat. Mas, adikku yang juga ikut terbangun menyusul keluar rumah. Duk, nggak tidur? Kataku bertanya. Dia muncul, Mas. Jawabnya justru memberitahukan hal gaib padaku. Aku hanya berjalan ke tengah jalan, lalu melihat tanah di mana kemarin dukun itu terkapar meregang nyawa. Dan tiba-tiba, kulihat di sana ada sosok hitam yang sangat besar. Tingginya sampai hampir menyamai pohon yang berada di sebelahnya. Di bawahnya, ada banyak sekali anak kecil yang berlarian dengan rambut panjangnya, yang tidak jelas bocah-bocah itu berjenis apa. Bayangan hitam itu hanya terlihat seperti ilusi yang transparan, namun jelas, dengan rambut panjang dan mata berwarna merah. Ada juga seperti asap yang menutupinya, tetapi semua itu bagai fata morgana. Mata ini dapat menembus alam nyata, meski sosok itu terlihat. Ini apa? Tanyaku kepada Farida. Itu wujud hitam yang keluar dari cincin milik Pak Jalu, Mas. Kalau bocah-bocah itu, dia tadi hanya menjilati sisa darah di sana. Dari kemarin sudah seperti itu, jelas Farida. Pantas saja gak mati. Parewangan dukun itu makhluk ini, kataku. Ini baru salah satunya, Mas. Parewangan aslinya ya ilmu hitam di dalam dirinya itu, jawabnya. Terdengar suara nenek memanggil kami. Beliau memberikan satu ember berisi air dan gayung. Nak, disiram bekas darah itu. Baca ayat kursi dengan solawat, suruh nenek. Lalu, aku menyiramkan air satu ember itu, tepat di tempat makhluk hitam besar ini berdiri. Nenek dan Farida menunggu di depan rumah, hanya mengingatkan untuk berhati-hati. Tentu, doa juga teriring oleh nenek juga adikku. Siraman air itu membuat bocah yang berlarian langsung menghilang. Perlahan bayangan itu juga lenyap saat siraman air terakhir aku guyurkan. Kemudian, aku meminggirkan bekas paving yang berserakan itu. Lalu aku kembali pulang ke rumah dengan lolongan anjing siluman itu yang melolong sangat panjang. Meminta perlindungan di balik kekuatan setan, mereka hanya akan memberikan kuasanya tanpa keabadian. Ketika masa perjanjian itu usai, maka semua yang ada, jika terbelenggu ke dalam alam sana, mereka dengan penyiksaan. Suasana malam ini semakin membuat aura mistis terasa mengental. Seolah-olah
setan-setan berarakan keluar dari sarangnya. Mereka seperti mendapat panggilan dari siluman asu baung. Aku berjalan pulang, ingin bertemu dengan nenek juga Farida. Namun ternyata, tepat di sebelah kiriku, aku sudah ditatap langsung oleh sosok yang berwajah mengerikan. Kuntilanak dengan bau bunga melati itu terus membarengi langkahku sembari wajah yang terus menatap ke arahku. Aku memutuskan untuk mengabaikannya. Hal itu merupakan keputusan terbaik yang aku lakukan. Aku mempercepat langkahku. Namun semakin aku mempercepat langkahku, wujud menakutkan itu terus bergerak mengikutiku, persis sejajar denganku, dan mukanya terus menatapku. Tatapan matanya tajam, hitam pekat tanpa berkedip, dan hanya beberapa langkah sebelum tepat sampai di depan nenek dengan Farida yang berdiri menungguku, kuntilanak itu menghilang. "Cepat mas, cepat!" Farida setengah berteriak menyuruhku. Iya, kenapa sih?" jawabku dengan mempercepat langkah. "Itu mas, itu. Di belakangmu ada anjing besar," dia memberitahuku. Namun, aku malah tidak merasa melihat anjing siluman itu. Untuk memastikannya, aku berhenti dan berbalik. Namun sama sekali tanpa terlihat apa-apa lagi. Hanya wujud wanita seram tadi yang kini sudah menghilang entah kemana. "Cepat, buruan pada masuk rumah," suruh nenekku. "Iya nek, iya," jawab kami berdua yang langsung mengikuti beliau. Tanpa berhenti, lolongan itu terus terdengar. Lalu dari kejauhan terlihat 2 orang tengah berjalan dengan sangat terburu-buru. Ternyata mereka adalah Mas Pur dan Kang Armani pulang ke rumah. Mereka hanya sebentar saja di rumah, mengambil sesuatu dari dalam kamarnya, lalu kembali berpamitan meninggalkan rumah lagi. Nenek hanya berpesan kepada mereka berdua untuk berhati-hati. Seakan nenek sudah paham apa yang akan mereka lakukan dan kemana mereka pergi. Aku tak ketinggalan meminta izin kepada nenek untuk ikut pergi bersama mereka. Aku ingin tahu kelanjutan peristiwa ini. Dengan restu nenek, akhirnya aku mengikuti mereka menuju rumah Pak Kiai. Dan ternyata di sana sudah ada beberapa warga yang berkumpul. Mereka membicarakan sesuatu, yaitu tentang lolongan asu baung itu. Lolongan anjing siluman itu yang tiada henti, seperti sedang membangun lelembut di sini. "Kalau semua sudah siap, ayo berangkat," ajak Pak Kiai. Langkah beliau kami ikuti. Kami berjumlah kurang lebih 13 orang berjalan mengiringi Pak Kiai dan Pak Lurah. Semua berjalan dengan mengumandangkan takbir juga sholawat. Suasana menjadi riuh terdengar. Warga yang mendengar rombongan ini banyak yang mengintip dari dalam rumah tanpa ikut serta dengan kami. Mungkin mereka masih berselimut ketakutan atau memilih aman dengan menjaga anak istri di rumah. Setelah sampai di rumah Pak Panjalu, terlihat Pak Kiai membaca doa lalu berbalik menghadap ke arah kami, menyuruh kami semua agar memanjatkan doa terlebih dahulu. Ketika pagar itu dibuka, sosok bayangan hitam raksasa itu terlihat berdiri di belakang rumahnya. Sangat besar dan tinggi, namun hanya seperti ilusi terlihat. "Jika ada yang bisa melihat, jangan takut, harus berani," kembali pemuka agama itu memberitahu. Setelah mendengar kesanggupan kami semua, mulailah kami melangkah masuk ke halaman rumah itu. Angin kencang tiba-tiba meniup. Sosok hitam setinggi pohon kelapa itu lalu menggeram dengan suara yang keras, menghardik kami semua, memperlihatkan tatapan matanya yang merah menyala, tanda tidak menyukai kehadiran kami. Sosok itu menggoyangkan beberapa pohon dengan tangan besarnya untuk menakuti kami. Namun, ia hanya mampu sebatas itu, tanpa bisa melakukan hal lain lebih dari itu. Sautan gonggongan anjing terdengar dari dalam rumah, menggeram. Juga ada yang melolong sangat lama terdengar. Mendengar itu, bulu kuduku seketika berdiri, terasa merinding. Energi itu terbentur sangat kuat, bercampur hembusan kencang angin di area ini. Dobrak pintunya," suruh Pak Lurah. Beberapa orang maju mengikuti perintah kepala desa itu, lalu mendobrak pintu itu. Dan saat pintu terbuka lebar, bau dari dalam rumah ini sangat menyengat. Ada bau wangi kemenyan, dupa, juga minyak mistik. Rumah terlihat sangat angker tanpa penerangan lampu. Saat salah satu dari kami mencoba menyalakan lampu di rumah itu,
bolam itu tiba-tiba pecah dengan sendirinya saat stop kontak dinyalakan. Kelebatan bayangan berbentuk anjing terlihat, hingga pasang mata menyala itu juga terlihat dari berbagai ruangan. Meski di dalam rumah pun, angin terasa berputar dengan kencang, menyibak tirai, juga menerbangkan beberapa benda kecil. Semua pun mundur menahan mual ketika bau busuk itu tercium sangat menyengat. Bau bangkai dari arah dalam sebuah kamar dengan penjagaan bayangan anjing siluman. Ada juga yang keluar rumah karena merasa tidak sanggup berada di dalam sini. Semua terasa panas meski angin meniup. Bebauan wangi sudah menjadi busuk. Ditambah mata mengerikan itu terus menatap dengan tajam. "Apa tidak ada yang membawa senter?" tanya Pak Lurah. "Tidak, Pak, tidak ada," jawabku. Tidak seberapa lama, Pak Kiai berdiri menatap ke arah kamar itu. Ia dengan abangku dan Kang Armani berdiri ke arah dapur dan ruangan lain. Mereka membaca doa, lalu mereka membakari rumah ini dengan membacakan ayat kursi di setiap sudut ruangan. Secara perlahan, semula tadi di tengah kegelapannya, mata itu terlihat. Kini, gigi tajam berwarna putih bertaring itu juga terlihat, dengan geraman yang mengerikan. Beberapa kali, gemberincing suara rantai terdengar dari dalam kamar itu. Lalu, cahaya bersinar dari dalam sana, memperlihatkan sosok Pak Panjalu yang tengah berdiri. Dengan kondisi seperti saat dia mati, kepalanya pecah, tulang yang patah, pelan bergerak mendekat, meski belum terlihat fisiknya secara jelas. "Astagfirullahaladzim," teriak beberapa orang yang menghambur keluar ketakutan. Di mana anjing siluman itu, sekitar 7 ekor berada di samping, juga di belakang sang dukun menjaganya, siap menerkam kami yang masih berada di dalam rumah ini. Kentongan witir dibunyikan memanggil agar semua warga yang masih terjaga untuk datang kemari. Tetapi tak satu pun ada yang terlihat menyusul. Meski terus kentongan itu dibunyikan, hasilnya nihil. Mereka masih diliputi dengan rasa ketakutan itu. Hal ini menjadikan suasana desa seperti desa mati. Beberapa gertakan terdengar dari Pak Kiai. Lalu beliau menggaris lantai itu dengan tongkat rotan di tangannya. Benteng gaib itu muncul dengan bayangan emas, membuat segerombolan anjing siluman juga jasad hidup itu tidak bisa melangkah lebih maju. Tasbih yang ada di tangan 2 pemuda di sampingnya lambat laun memancarkan cahayanya. Jika kini terlihat dari kebatinan, alam ini terlihat sangat jelas. Kami seperti tidak lagi berdiri di dalam rumah, tetapi berada di dalam sebuah gua besar yang lebih terlihat bagai sarang bagi asuh bau ini. Perlahan terlihat kemeretakan tulang belulang yang patah itu, lalu seperti menyambung dengan sendirinya. Pecahan kepalanya perlahan mengatup, dan luka yang terbuka menganga itu menutup, mewujudkan kembali sang dukun seperti saat semasa hidupnya. Lolongan itu terdengar kembali, keluar dari mulut Pak Panjalu, hingga 7 siluman penjaganya memperlihatkan taringnya yang semakin mengerikan. Bau amis menjijikan itu semakin tercium busuk, bercampur dengan bau bangkai yang semakin menyengat. Bayangan hitam berkelebat mendekat, lalu masuk dalam raga sang dukun itu, membuat teriakan keras, lalu tajam memandang ke arah Pak Kiai, juga Abang dan Kang Armani. "Manusia, apa masih kurang menyakitiku?" Sosok itu mengucapkan pertanyaan dengan nada yang terdengar serak dan berat. "Kehadiranku tidak menyakiti, tetapi untuk menyempurnakan kematianmu," jawab Pak Kiai. Namun sosok itu tertawa kuat, seakan-akan seperti mengejek ucapan yang terdengar olehnya, membalas kami dengan kesombongan yang dia perlihatkan di depan kami semua. Terdengar tantangan dan juga pengusiran kami dari tempat ini. Kata ancaman serta umpatan amarahnya terus terdengar, jika kini dirinya ingin menuntut balas kepada semua orang yang pernah membunuh juga menyiksanya. Kain berwarna hijau itu sekali disibakan oleh Pak Kiai itu, pusara angin langsung menghilang. Anjing-anjing siluman itu menggeram mundur, seakan takut menyaksikan ketiga orang yang berdiri ini. Semua itu berubah menjadi asap putih, lalu masuk ke dalam raga sang dukun, hingga perubahan wujudnya terlihat. Dimulai dari kepala dan wajah itu terlihat mirip dengan anjing. Tangannya mengeluarkan cakar di jemari yang beruas panjang.
Lalu mulut itu sangat moncong ke depan dengan taring dan gigi tajam berwarna putihnya. Raga Pak Panjalu sudah setengah manusia setengah siluman, dan matanya saat dibuka berwarna merah menyala. "Baung! Baung!" teriak Pak Kiai. "Allahu Akbar!" imbu abangku. Saat ini hanya menyisakan 5 orang yang berada di sini, berhadapan dengan siluman Baung. Dinding gaib yang dibuat oleh orang tua sakti itu masih membatasi antara kami dengan sosok itu. Walaupun terlihat aman untuk saat ini, kewaspadaan harus tetap ada. Karena sewaktu-waktu bisa saja pria berkepala hewan ini masih menghimpun tenaga untuk menyerang. Lantunan ayat suci semakin jelas dilantunkan. Aku dengan Pak Lurah yang berdiri di belakang mereka juga ikut serta melafalkan ayat-ayat itu. Sampai busur panah dalam genggaman Kang Armani, tasbih di tangan Mas Pur juga sudah menjadi sebuah keris dengan cahaya nur putih. Keduanya memiliki senjata dengan cahaya yang sering kusaksikan digunakan mereka saat menghadapi para lelembut. Tongkat rotan dibungkus dengan kain warna hijau itu seketika berubah menjadi pedang dengan lengkungan bulan sabit. Sudah ada di tangan kanan Pak Kiai. Mereka kini siap bertempur. Hanya aku dan Pak Lurah yang tidak memiliki apapun. Kami berdua bertugas menguatkan mereka dengan terus melantunkan doa. Dinding ilusi itu perlahan mundur, semakin tipis, hingga gelombang Fata Morgana itu lenyap tanpa terlihat mata, menandakan jika sudah tanpa pembatas antara kami semua. Waktu di mana kini semua siap untuk melumpuhkan. Manusia setengah siluman itu langsung menarik rantai yang mengikat dirinya, menyentakannya sekali ke tanah dan merubahnya menjadi pedang besar dan menyala dengan nyala api. Sosok itu menyeringai memberi isyarat peperangan. 1 melawan 3 tentu lawan yang tidak seimbang. Arjuno Jaler mengangkat busur panahnya, siap membidik ke arah depan. Begitu juga dengan Adipati Songgobumi. Dengan kuda-kudanya siap menerkam dengan keris nur jagat yang ia genggam. Hanya menunggu Kiai Rogo sejati dengan pedang Rasul gaibnya. Hanya tinggal meneriakkan perintah, maka semua akan melayangkan senjata masing-masing dengan jurus andalan mereka semua. Siang itu, dengan luapan perasaan yang tidak menentu, aku hanya duduk berdiam diri, masih menunggu keajaiban sembari terus melantunkan doa, dan tanpa henti terus bermunajat memohon agar segala sesuatu yang sedang diperjuangkan segera menuai titik akhir. Berharap Kiai beserta muridnya dapat kembali dengan selamat. Tak terasa waktu terus berjalan. Siang pun berganti malam. Hari pun telah berganti, namun semua pertanyaan masih menjadi misteri. Bagaimana akhir kisah ini? 4 malam sudah, Kiai dan juga kedua muridnya belum kembali. Hal ini menimbulkan keresahan tersendiri untuk kami, masyarakat kampung. Hanya ada 1 orang yang mampu untuk tetap tenang, yaitu nenek. Iya, nenekku, yang dengan keyakinannya bahwa jika Allah maka akan berpihak pada kebenaran, serta memberikan perlindungan dan jalan untuk pulang, meski tidak tahu kapan waktu itu akan tiba. Manusia yang memiliki iman hanya berserah kepada Tuhan, tanpa ada yang lain, ucapnya. Kata-kata itu beliau ucapkan setelah ia pulang dari masjid. Dan malam ini adalah malam keempat, namun belum ada kabar apapun. Meskipun samar, terlihat sebuah siratan kesedihan yang tertahan dalam hati nenek. Menunggu cucunya tanpa ada kepastian, tentu menjadikan luka tersendiri bagi orang yang sudah sangat tua itu. Meluruskan yang selayaknya diluruskan, membenarkan yang mesti dibenarkan, merupakan tujuan mulia untuk mencapai sebuah kelayakan bagi manusia yang salah meniti jalan kehidupan. Kepedulian tanpa ukuran dan tanpa batas sudah selayaknya dilakukan untuk mengambil peran sebagai sesama manusia dan menjadi pedoman kewajiban demi ketentraman semua penduduk. Tuhan, semua ini untuk apa? Tanyaku dalam hati. Masih dalam diam dalam lamunan, tidak lama terdengar suara salam dari luar dengan mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, jawabku sambil membuka pintu. Bapak angkatku tiba-tiba datang malam ini tanpa memberi kabar terlebih dahulu.
Sepertinya Pak Waluyo sudah terpanggil secara batin dan sudah bisa ditebak. Walau beliau jauh, namun ia sudah tahu semua peristiwa di sini melalui telepati yang dibacanya dengan perantara jiwa ketujuh putrinya, yaitu Farida. "Loh, Bapak, dengan siapa Pak datang kemari? Silakan masuk." Aku menyambut Pak Waluyo. "Bapak sendirian, Nak. Mana adik kamu?" tanya beliau dengan masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu. "Sebentar Pak, saya panggil. Deida sedang tidur," jawabku dengan memberitahu. "Sudah, tidak usah Nak. Kamu saja duduk sini dengan Bapak. Ada kepentingan yang ingin Bapak sampaikan kepada kamu," kata Pak Waluyo dengan tatapan serius. Aku duduk menghadap ke arah orang tua angkatku ini, menunggu ia memulai pembicaraan. Bisa ku tebak, tentu saja ini pasti menyangkut dunia spiritual, kebatinan yang memiliki hubungan dengan kasus yang tengah terjadi saat ini. "Jadi, kamu harus jaga adikmu dengan hati-hati, Nak, karena ajian Asu Baung itu mencari jiwa suci yang ditujukan ke Ida." Penjelasan ayah Farida ini dengan sedikit kecemasan. "Loh, kok bisa Farida Pak yang diincar oleh setan itu?" tanyaku dengan heran. "Karena adikmu memiliki darah suci, keturunan dari titisan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Itu yang menjadi kesaktian pamungkas ajian siluman anjing, jika bisa mencapai kesempurnaan dari darah yang dimiliki adik kamu," ucapnya. Aku sangat terkejut mendengar semua penjelasan itu. Aku masih tidak percaya jika semua ini ternyata ada kaitannya dengan Farida. Sekarang aku baru paham jika ternyata kelahiran adik angkatku itu masih memiliki penitisan Ratu Pantai Selatan. Pantas saja selama ini dia dapat melihat semua ini dengan gamblang, dan seperti sebuah sinyal jika kedatangannya ke sini sudah menjadi utusan untuk mengakhiri kegentingan ini. Pak Waluyo memberikan penjelasan panjang lebar jika ternyata ajian siluman itu didapat Pak Panjalu dari hasil menuntut ilmu dari Pantai Selatan. Asu Baung adalah wujud keabadian sebuah ajian kesaktian, dan manusia menganut ilmu itu akan menjadi kebal, sakti mandraguna. Jika mengalami kematian, maka raganya akan berubah menjadi siluman anjing dan mengabdi di Istana Laut Selatan. Semua penjelasan Pak Waluyo memberikan wawasan baru bagiku tentang pengetahuan asal-muasal sebuah ilmu hitam dan ilmu kesaktian yang dimiliki berbagai macam persyaratan. Ternyata ilmu ini akan sangat sempurna jika sang pemilik ajian ini dapat meminum darah dari seorang gadis yang masih memiliki darah titisan. Obrolan kami yang panjang lebar sampai membangunkan Farida. Kemudian dia keluar kamar, lalu menyalami bapaknya dan ikut duduk dengan kami berdua. "Kok Bapak malam banget? Ada masalah apa, Pak?" Farida bertanya dengan nada kecemasan. Tidak ada apa-apa, Nak. Bapak hanya menjenguk kamu, juga kakakmu Al. Semua pada sehat kan?" kata Pak Waluyo, menyembunyikan tujuan beliau datang kemari. Sebelum Farida keluar tadi, Pak Waluyo sudah memberikan sebuah keris kecil dengan ukiran naga kepadaku. Benda itu beliau titipkan sebagai senjata perlindungan untuk menjaga adikku jika suatu saat nanti kami bertemu atau sempat bertempur dengan siluman itu. Meskipun hati kecilku ini awalnya menolak, karena aku pribadi sangat tidak suka dengan namanya jimat ataupun barang keramat seperti ini. Namun, kini hanya aku tawasulkan bahwa ini hanya perantara sebuah benda dengan kodam di dalamnya, penolong akan semua kehidupan, hanya zat semesta alam. Tiba-tiba, terdengar titir kentongan memanggil semua penduduk. Bunyi yang menjadi pertanda jika ada kegentingan yang tengah terjadi di malam ini. Kami semua berhamburan keluar rumah menuju sumber suara kentongan itu. "Pak, ada apa ini?" tanyaku pada salah satu warga di situ. "Saya juga tidak tahu, Gas. Mari barengan saja ke sana," jawabnya. Aku mempercepat langkah ketika kulihat kerumunan orang di samping jalan menuju pemakaman itu. Terlihat orang-orang itu mengelilingi sesuatu di tengah-tengah mereka. Apapun itu, ingin rasanya segera sampai ke sana dan melihat apa yang sebenarnya tengah terjadi. Sesampainya di kerumunan itu, aku langsung menerobos masuk kerumunan warga. Terlihat Kang Armani yang masih duduk memangku Pak Kiai yang terpingsan.
dengan darah keluar dari sudut bibir juga hidung beliau, menandakan luka dalam tengah diterima oleh Pak Kiai. Sementara sang anak masih terlihat kepayahan dengan nafasnya yang masih ngos-ngosan. Ia tampak berusaha memulihkan tenaga. Suasana begitu hening, sampai tidak beberapa lama terdengar dalam tangis suara Kang Armani mengucap, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Terlihat tangannya dengan gemetar menutupkan mata ayahandanya yang berpulang ke rahmatullah. Semua warga masih tertegun menyaksikan itu. Belum ada yang berani mendekati jasad itu. "Mari diangkat saja," pintaku pada seluruh warga. Lalu mereka semua menyambut tubuh Pak Kiai, dan aku memapah Kang Armani yang dibantu oleh Arif adiknya. Kami semua langsung membawa pulang ke rumah mendiang agar segera disucikan jasad itu, lalu mengkafaninya. Beberapa warga juga sudah bertugas menggali makam malam itu juga. Terlihat Kang Armani pun ikut memandikan almarhum dengan tatapan kesedihannya. Terlihat Bunyai, ibunya, dan kedua adiknya yang sangat dirundung kedukaan terduduk dalam tangis. Aku ikut mengguyurkan air bunga itu, menggotong tubuh yang sudah mulai kaku itu, meletakkan ke sebuah meja yang sudah terdapat kain kafan, kapur barus, juga kapas di sana. Mbah Muroji selaku sesepuh desa langsung membungkus jasad itu, diikat membentuk pocong. Lalu kami semua mengangkat menaruh di keranda, menutup dengan kain hijau bertuliskan kalimat syahadat. Setelah mendapatkan izin dari Kang Armani, keranda itu digotong menuju masjid untuk disolatkan. Setelah disolatkan, tepat pukul 3 dini hari, jasad itu disemayamkan. Semua prosesi itu diarahkan langsung oleh anak tertua almarhum. Dan hingga sebelum subuh, semua warga sudah menyelesaikan pemakaman Pak Kiai. Sebuah kematian telah terjadi. Sebagai bentuk perjuangan mulia yang hanya ingin menolong manusia agar dapat ketenangan dalam alam baka. Namun, justru takdir ini menjadi perjalanan akhir beliau. Beliau selalu memanusiakan manusia, maka jamaah menyambutnya sebagai syuhada ilahi. Semua prosesi pemakaman beliau dimudahkan. Semua proses sangat cepat, hingga tanah menutup jasad beliau. Sehabis sholat subuh, aku menuju rumah duka, membaca tahlil juga yasin dengan seluruh warga. Sebelum semuanya kembali pulang, pagi itu aku hanya duduk di samping rumah mendiang, melihat warga yang mulai sibuk mempersiapkan makanan juga tempat untuk para pelayat. Ingin rasanya menanyakan perihal abangku, kenapa tidak ikut pulang dengan Kang Armani? Apa dia baik-baik saja atau sebaliknya? Tiba-tiba pundakku ditepuk oleh Kang Armani yang lalu duduk di sebelahku. "Sehabis ini aku mau nyusul masmu. Dia masih di sana. Aku hanya pulang antar bapak," katanya memberitahuku. "Kang, biar aku saja. Tuntun saja aku. Di sini tentu keluarga masih sangat membutuhkan Akang," kataku membalasnya. "Ini kehendak. Ini harus segera diselesaikan. Bapak sudah waktunya kembali. Hanya tinggal kita yang masih hidup melanjutkan perjuangan beliau, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar," imbu Kang Armani. "Iya Kang, kapan kita berangkat?" tanyaku kembali. "Nanti aku kabari Gus, kamu pulang dulu, minta restu pada Mbah Pairah, hanya itu yang bisa menjadi penuntun," ucapnya. Aku pulang ke rumah, menyampaikan apa yang akan kami berdua lakukan, untuk kembali ke dalam dimensi astral, menyelesaikan yang belum selesai, membawa kembali pulang yang semestinya dibawa pulang, dan hanya restu dari nenek yang mesti aku bawa. Doa itu yang akan melindungi di mana kaki ini akan berdiri nanti. Kemuliaan hanya disandang oleh para manusia yang mementingkan kemanusiaan. Mati secara syahid, julukan bagi para syuhada, untuk mereka yang berperang menegakkan kebenaran. Sesampainya aku di rumah, belum lagi langkah kakiku menginjak pelataran, kulihat dari kejauhan, abangku berjalan dari arah jalan yang berlawanan. Langkahnya gontai, tertunduk lesu sembari melihat jalan tanah yang bertatap bebatuan. Ia seperti terlihat seperti memiliki beban dan kedukaan yang sangat berat. Aku dapat merasakan sebuah kehilangan yang mendalam tengah dialaminya, yaitu berpulangnya sang guru. Hal itu wajar terjadi, karena sedari kecil Mas Pur dan Kang Armani menekuni pendidikan keagamaan dan kebatinan di bawah asuhan Pak Kiai.
Pak Kiai sendiri selain menjadi guru, merupakan pengganti sosok ayah untuk abangku. Ilmu serta bimbingannya lah yang menghantarkan jati diri abangku sampai detik ini. Maka tak heran jika kepergian Pak Kiai memberikan pukulan telak bagi jiwa dan batin Mas Pur. Mas, sapaku padanya. Iya Le, ayo masuk rumah, jawabnya. Kepulangan Mas Pur disambut gembira oleh nenek. Rasa syukur dan rona kebahagiaan yang dirasakan beliau terpancar sangat jelas. Setelah Mas Pur menyalami nenek dan Pak Waluyo, kami semua duduk mendengarkan apa yang telah Mas Pur lewati di dalam sana selama berhari-hari. Mas Pur bercerita bahwa ternyata pertarungan itu sampai sekarang belum usai. Di saat Kang Armani mengantarkan ayahnya yang terluka parah, Mas Pur gagal melanjutkan pertarungan. Hal itu disebabkan karena siluman anjing itu menghilang. Setelah nyawa yang menjadi pelindung raga Pak Panjalu hanya tersisa 1. Sementara 6 siluman asu baung penjaga raga Pak Panjalu sudah berhasil mereka musnahkan. Tadi Kang Armani berencana untuk menyusul ke sana denganku, Mas. Ucapku setelah mendengar ceritanya. Aku pulang karena sosok itu menghilang. Kita harus waspada, karena jelmaan siluman itu pasti akan menuntut balas pada warga sini, ucap Mas Pur. Sejenak, kami tersentak mendengar kata-kata Mas Pur. Bisa kami bayangkan dampak peristiwa ini ke warga. Ketakutan dan suasana yang mencekam pasti lebih mengental. Ketidaknyamanan pun pasti semakin menyelimuti kehidupan warga di desa kami. Jadi, selanjutnya bagaimana, Mas? Tanyaku pada Mas Pur. Sebentar lagi, aku ke rumah Pak Bayan, agar beliau segera mengumumkan kepada warga, supaya mereka lebih waspada, jawabnya. Setelah Mas Pur berusaha untuk menenangkan dirinya dengan minum kopi dan menghisap sebatang rokok, ia beranjak ke rumah kepala desa, memberitahukan jika sosok siluman itu masih belum mati. Mas Pur meminta berita ini segera disiarkan agar seluruh penduduk lebih waspada, karena yang ditakutkan jika didemit itu kembali dan meneror warga kampung ini. Tidak beberapa lama kemudian, terdengar pemberitaan perihal peristiwa tersebut dari masjid. Warga diminta untuk lebih waspada, karena jika setan dukun sakti itu masih berkeliaran, bisa saja sewaktu-waktu ia akan kembali meneror kampung ini. Setelah mendengar pengumuman itu, tampak warga riuh berlarian menuju rumah kepala desa. Mereka ingin mencari tahu secara lebih jelas mengenai peristiwa tersebut. Sudah, kamu di rumah saja. Jangan ikut campur. Biar itu menjadi urusannya abangmu, ujar nenek kepadaku. Iya Nek, iya, jawabku. Sebenarnya, aku sangat penasaran dengan ingin sekali tahu perkembangan pembicaraan seluruh warga desa. Akan tetapi, bagiku, menuruti perkataan nenek adalah suatu keharusan. Karena aku tahu beliau sebenarnya saat ini merasa cemas akan kondisi Mas Pur. Jadi, aku tidak ingin menambah beban pikiran beliau yang sudah sangat tua. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kepala desa dan warga berembuk mengambil langkah-langkah yang diambil untuk berjaga-jaga. Dalam kegentingan malam ini, beberapa warga berjaga dengan melakukan ronda. Beberapa kepala keluarga yang berani dan mempunyai nyali sudah ditunjuk oleh kepala desa agar membentuk kelompok, serta mereka diminta untuk membuat titik-titik untuk penjagaan tersebut, agar ketika ada teror lagi bisa langsung ditangani atau segera dilaporkan. Sementara yang lain berjaga-jaga, kami menyerukan kalimat tahlil di rumah mendiang Pak Kiai. Duka masih menyelimuti keluarganya dan warga yang ditinggalkan. Kami luruh dalam khidmat, ratap dalam kusyuk, mengantarkan doa kepada Sang Ilahi, sekaligus untuk mengenang jasa, kesantunan, keilmuan, dan kebaikan beliau yang penuh pamor kewibawaannya. Selesai acara tahlil, terlihat dua sahabat itu duduk di sebuah sudut ruangan, saling menguatkan, dan kembali membahas peperangan yang belum berakhir. Ada ketegangan yang muncul di raut wajah Mas Pur dan Kang Armani. Mereka tampak menahan kobaran amarah, sebuah gelagat perpaduan antara kesedihan juga emosi yang hanya bisa tertahan. Aku dapat membaca itu. Selain keduanya merasa kehilangan dan merasa juga ingin segera menyelesaikan semua ini,
Kami yang ada di situ hanya berani melihat tanpa ada yang berani ikut campur urusan mereka. Dan tiba-tiba, aku merasakan sebuah getaran kuat dari dalam batin. Seperti sebuah panggilan. Tapi entah apa itu, aku juga tidak dapat menyimpulkannya. Lalu kemudian, Mas Pur dan Kang Armani bangkit dari duduknya. Mereka melihat ke arah luar. Kilatan cahaya terlihat membelah gelap malam dan gelegar dahsyat juga terdengar. Bagai portal gaib sudah terbuka. "Segera, pulang nak, jagain nenek," kata Mas Pur yang menyuruhku pulang. "Iya mas," jawabku sambil bergegas pulang. Baru beberapa langkah meninggalkan rumah itu, tiba-tiba terdengar suara yang membuat merinding. Auman panjang asuh baung terdengar dari kejauhan. Mendengar auman itu, dadaku tiba-tiba terasa panas terbakar. Degup jantung terpacu tidak beraturan. Bukannya aku merasa ketakutan, tetapi lebih kerasa seperti ada dorongan energi yang sangat luar biasa keluar dari dalam raga dan berbenturan dengan aura murni diri dari dalam diriku. Apalagi ini, gumamku menahan kekuatan yang terasa luar biasa. Setelah berusaha sedikit menenangkan diri, aku kembali meneruskan perjalananku untuk pulang, menjaga orang yang berada di rumah, seperti yang diinginkan oleh abangku, karena kini setan siluman anjing liar itu sudah datang, siap menuntut balas, atau hanya sekedar meneror warga. Yang jelas, hal ini tidak bisa lagi diabaikan. Tabu peperangan akan segera kembali menggenderang. Selama perjalananku kembali ke rumah, terdengar berulang kali siluman itu melolong. Aumannya membahana, memecah kesunyian malam yang terasa mencekam, membuat dada ini terasa semakin panas. Dan sesampainya di rumah, aku bergabung dengan nenek, Pak Waluyo dan Farida, yang seperti sudah menantikan kepulangan kami. Aku pun menceritakan apa yang tengah aku alami. Aku sendiri merasa bingung dan bertanya-tanya, ada hubungan apa diriku dengan siluman itu? Farida dan nenek hanya diam saat mendengar ceritaku. Mereka juga tampak bingung karena mereka tidak mengerti yang terjadi padaku. Namun, berbeda dengan Pak Waluyo yang tersenyum sembari menatapku, seakan ia paham dengan keadaan yang kualami. Melihat senyum Pak Waluyo, membuatku tiba-tiba teringat dengan keris yang diberikannya kepadaku. Benda ini, apa keris kecil yang diberikan bapak angkatku sebagai pegangan yang membuat benturan kekuatan itu muncul? Gumamku. Aku juga merasakan hal yang sama mas, seperti ditarik saat mendengar lolongan itu, kata Farida memberitahuku. Kenapa kamu jadi sangat peka dengan sosok itu, Nduk? Tanyaku pada Farida. Karena ajian itu berhubungan dengan adikmu, Le. Makanya dia jadi peka, dapat melihat dan merasakan kehadiran siluman itu. Pak Waluyo menjelaskan. Berhubungan bagaimana, Pak? Tanya Farida. Jadi, kamu itu terlahir dengan titisan darah ampuh dari pemilik ilmu tersebut, Duk. Dan kesempurnaan dari ilmu itu akan tercapai jika dapat meminum darah yang masuk dalam tubuhmu, ucap Pak Waluyo. Kami terkesima mendengar penjelasan Pak Waluyo. Namun Farida terlihat hanya mengangguk tanda paham, tanpa ada aura ketakutan atau kecemasan yang muncul di raut wajahnya. Jelas terlihat jiwa raganya sudah ia persiapkan menghadapi semua ini. Dan Farida tampak seperti sudah jauh lebih paham tentang situasi ini. Ketika malam semakin larut dan semua orang terbuai dalam mimpi, aku hanya bisa terbaring tanpa bisa memejamkan mata. Mas Al, suara Farida tiba-tiba memanggilku. Iya, Duk, ada apa? Tanyaku sambil berjalan menghampirinya. Siluman itu dekat di sini, Mas. Di mana, Duk? Di mana? Di mana wujud itu? Aku menjadi penasaran. Dia berdiri, Mas. Tepat di mana nyawa terakhirnya tercabut, Mas. Jawabnya. Mendengar perkataan Farida, aku dan dia memutuskan untuk langsung memastikan hal itu. Kami berjalan keluar rumah dan menuju ke arah lapangan yang merupakan tempat dukun itu mati. Sesampainya di sana, kami melihat sosok Pak Panjalu berdiri dengan kondisi yang sama persis seperti dulu. Tulang-tulang yang bengkok patah, kepalanya pecah, rantai yang masih melilit di tubuh itu. Tatapannya mengarah tajam kepada kami berdua yang berada tidak seberapa jauh darinya. Apa maumu, Pak?
masih kurang membawa keributan, juga sampai merenggut nyawa manusia? Tanya Farida dengan penuh keberanian. Kafani aku, kafani aku. Kata-kata itu berulang kali terdengar dari suara beratnya. Pintamu dikafani, tinggalkan raga manusia itu, maka aku akan kafani. Sambung Farida kembali. Kafani aku, kafani aku. Suara itu kini semakin jelas terdengar. Tiba-tiba secara perlahan, matanya berubah menyala seperti mata anjing, dan mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi tajamnya dengan taring runcingnya. Rangannya menggema menandakan situasi sudah tidak lagi aman. Suatu saat, ia bisa saja berubah wujud dan menyerang kami berdua. Melihat itu, bukannya takut, justru Farida malah maju di depan, seakan siap menghadapinya dan menjadi pelindung untuk diriku. Siap mas, siap, tanya gadis di depanku ini. Iya nduk, mas siap, jawabku sigap, walaupun masih belum tahu maksudnya. Dan tiba-tiba terdengar kemerut gigi dari sosok yang berada di hadapan kami. Lalu hanya sekedip mata, wujud itu berubah menjadi siluman bertubuh manusia, berkepala anjing hutan. Itu adalah wujud yang pernah aku lihat sebelumnya, saat berada di dalam gua alam gaib. Jiwa yang sudah menyatu dengan iblis adalah jiwa yang penuh dengan keangkaraan. Karena terkadang upaya untuk menyelamatkannya justru membuat manusia yang menolongnya terseret menuju kematian. Kami berdua kini berhadapan langsung dengan sosok yang telah berubah menjadi sosok setengah manusia dan setengah hewan, yaitu sosok manusia berkepala anjing liar. Dari sorot matanya dan geramanya terlihat keganasan luar biasa, siap mencapik-capik tubuh gadis yang berada di depanku, dan cakarnya yang berkuku panjang dan tajam. Jika dia ingin melompat dan menerkam, tentu hal itu sangat mudah baginya, karena jarak antara kami hanya beberapa meter saja. Secara perlahan, bayangan hitam besar itu tiba-tiba mulai muncul dan memperlihatkan wujud raksasa hitam yang dipenuhi bulu. Genderuwo ini merupakan perewangan sang dukun yang bersarang dari cincin yang dikenakannya semasa hidupnya dan menjadi kesaktian tersendiri buat Pak Panjalu. Mulai baca takbir mas, mulai baca takbir, suruh Farida. Aku langsung mengikuti seruan adik angkatku itu, menggemakan lantunan takbir, mengesahkan asma ilahi. Tidak beberapa lama, tanpa hitungan detik, seketika kini kami sudah berada di dalam gua serang lelembut. Mataku belum bisa jelas melihat isi gua, karena sinar putih yang sangat menyilaukan memancar tepat di hadapanku. Secara perlahan, kemudian sinar itu meredup dan masuk ke dalam tubuh Farida. Setelah cahaya menghilang, aku bisa melihat Farida kini terlihat berbeda dengan balutan kemben dan jarik berwarna coklat. Sabuk gelang juga busur, serta sarung anak panahnya semua terlihat berkilau keemasan. Bagai Sri Kandi jika dalam toko pewayangan, namun ini wujud masuknya sang titisan. Geraman itu kembali terdengar sebelum akhirnya siluman asu bau melompat menyambar cakaran tajamnya. Dengan piawai, tubuhku digeser mundur oleh gadis yang kini bergelar Dewi Wuluh, Dewi Wuluh Baruno Jagat Praweswari. Beberapa gerakan setelah mengamankan diriku, Farida mencabut anak panahnya dan membidikan tepat melesat ke arah siluman itu. Lesatan panah itu seperti cahaya, lalu terdengar ledakan yang sangat dahsyat ketika anak panah itu mengenai dinding gua, membuat longsor dan mengakibatkan bebatuan menghambur berserakan. Duk, aku mencoba memperingatkan bahwa sosok itu mampu berkelit menghindar. Cabut kujang keris itu, Kang Mas, suruhnya padaku. Aku mengeluarkan apa yang dimaksud. Benda yang tengah berada di tangan kananku tiba-tiba bergetar dengan sendirinya. Cahaya memancar dari benda tersebut. Gadis itu menunjuk benda itu dengan telunjuknya, dan secara perlahan benda itu naik ke udara, bergerak terbang mengitarinya. Seperti dia gerakan, pusaka itu mengerlip bagai kunang-kunang yang mengitari raga Farida. Kemudian, cahaya yang memancar dari benda itu kembali masuk ke dalam tubuhnya
membuat dirinya mampu menatap tajam di antara angin yang mengembus kencang, memutari seluruh tempat ini. Sungguh perpaduan yang menjadi kekuatan tanpa tanding dengan pamor kedikjayaan Aji Barang yang melebur dengan sumber diri. Allahu Akbar. Hanya lafal itu yang keluar dari mulutku ketika menjadi saksi sebuah penglihatan yang tidak biasa. Takjub dan kagum itu yang kurasakan saat menyadari jika Farida adalah titisan Dewi. Farida pun membaca rapalan. Mendengar rapalan itu, bumi yang terpijak serasa gempa dan bergemuruh. Suasana menjadi hingar-bingar. Terdengar suara ribut yang berasal dari putaran angin. Tidak berapa lama, sosok di depan kami terlihat menutup kedua telinga runcingnya itu dan menggeram kesakitan. Tampak bayangan hitam besar itu keluar dari dalam tubuh itu, lalu bersimpuh. Beberapa kali terlihat sujud kesakitan. Genderuwo yang menjadi pelindung diri sang dukun terbakar. Gemuruh itu kembali datang lebih dahsyat ketika dua ruh terlihat masuk bergabung di pertempuran ini. Tiba-tiba saja Kang Armani dan Mas Pur tiba dan berdiri tepat di sebelahku. Mereka tampak gagah dengan kesigapan dan kesiapan sebagai wujud mereka dengan linuih masing-masing. Jangan ikut campur, ini menjadi urusanku, ucap Dewi Wuluh Baruno Jagat Prameswari. Kami secara bersamaan melihat ke arah kesatria wanita itu, hanya diam tanpa menyuarakan apapun, menandakan persetujuan. Semua kekuatan yang ada dalam diri kedua laki-laki di sampingku langsung terhimpun menjadi cahaya yang perlahan terbang, seperti ditarik oleh kekuatan cahaya yang berasal dari anak panah. Akhirnya menjadi satu dengan cahaya yang berwujud anak panah yang bersiap dibidikan oleh Farida. Ketika kilapan itu menjadi satu, itu menandakan memusatkan kanuragaan mereka. Kemudian panah itu langsung dilepaskan dan mengenai siluman anjing yang membuatnya terlempar dan berguling beberapa meter, menghantam batu besar dengan anak panah menancap di dadanya. Kembali suara gelegar sekeras halilintar terdengar. Cahaya itu memecah, menghancurkan siluman asu baung itu. Bersamaan dengan hancurnya asu baung, tiba-tiba raga Pak Panjalu terjatuh ke tanah tanpa bergerak sama sekali. Mayat itu kini telah kehilangan semua kesaktiannya, hanya raga busuk dengan kondisi memprihatinkan. Mati kehendak Tuhan, kembali karena kehendak Tuhan. Kata itu terucap menjadi pengakhiran musnahnya ajian asu baung dan kembalinya raga sang dukun. Kami mengembuskan napas lega dan mengucapkan lantunan ucapan syukur. Sungkingan senyum titisan Dewi itu mengakhiri semuanya. Sampai kemudian alam kembali normal. Kini kami semua tepat berdiri di tempat Pak Panjalu meninggal, dan mayat itu juga tertelungkup berada di tempat semula. Akhirnya mayat Pak Panjalu sudah dikuburkan dengan selayaknya, terbungkus kain kafan seperti manusia pada umumnya, disolatkan juga disucikan. Namun kehendak kembali diri sejatinya itu hanya kehendak Sang Pencipta. Semua manusia harus mempertanggungjawabkan kesalahan juga dosa masing-masing. Yang perlu diambil hikmah dari peristiwa ini, jika mengembalikan kematian seseorang itu memiliki tata cara juga sarana. Dia yang sudah mati, semoga diberikan ketenangan. Dan untuk yang membuat kematian itu, semoga diberikan pengampunan. Kesalahan yang diganjar dengan perbuatan yang salah juga hanya akan memperkeruh keadaan dan memperdalam kesalahan itu sendiri. Semuanya sudah seharusnya kembali ke Tuhan, Sang Penegak kesalahan umatnya. Kita hanya cukup selalu berbenah, memohon perlindungan dan pengampunan. Hari ke-7 dari peristiwa ini telah usai. Kehidupan dengan bayangan kengerian telah berakhir, menyisakan ngilu yang membayang, meninggalkan kesedihan dalam duka, kematian yang berbeda, menjadikan gambaran bahwa kebatilan itu hanya akan menuai kesengsaraan dan mendapat ganjaran tanpa pengampunan. Kepala preman juga meninggal setelah 2 tahun merantau, dan terdengar kabar jika dia mati secara tragis dibunuh oleh orang. Terkadang sambungan takdir itu tidak terduga, namun kehendak Tuhan itu nyata adanya.
Dan itu yang selalu dinamakan karma. Nah, seperti itulah kisahnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga dari kisah ini bisa diambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.